حي على الفلاح. Artinya rezeki itu sudah dijamin, tapi harus dijemput. Sama seperti anak pesantren ya, anak pesantren itu kan dapat makan 3 kali. Kalau dia nggak mau balik ke kamarnya untuk mengambil bagiannya, ya nggak dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama yang datang, ada Ustaz Rohuddin, ada Habib Alwi Al-Habsyi, dan yang lainnya, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Yang saya banggakan, saya cintai Saudara Ulun, karena ini Banjar, ya. Saya biasa di Banjar, beliau Banjar, tapi alhamdulillah logat Banjarnya nggak ketahuan. Itu hebatnya beliau nih. Ya. Jadi Pak Hendi, semoga Allah berkati umurnya, usahanya, keluarganya, semuanya, dan semoga menjadi jariah apa yang ditulisnya dan semua yang diajarkan kepada kita semuanya. Yang saya muliakan dan saya cintai juga saudara kami yang sudah saya kenal semenjak lama, Pak Iwan, selaku komisaris dari MAK Asia, dan semoga beliau lebih fokus ke situ insya Allah setelah ada jalan untuk yang lepas yang satunya itu, dan sehingga ada yang mendampingi dan rezekinya lebih tidak terduga, lebih wah, lebih banyak lagi insya Allah, sehingga berguna bagi dunia dan akhiratnya, anak-anaknya semuanya sukses dunia akhirat insya Allah. Dan saudara-saudara kami semuanya, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, dan tidak lupa menariknya dan bangganya karena di ruangan ini ada istri tercinta saya di sini. Alhamdulillah datang, sehingga membuat spirit yang sangat luar biasa buat saya, motivator pertama buat saya. Alhamdulillah setelah saya punya ibu itu beliau. Alhamdulillah kami sangat bergembira, berbahagia karena pada pagi hari ini kita bertemu dengan moderator yang hebat dan juga MC yang hebat tadi sampaikan juga. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hendi 100% benar, tidak ada yang salah. Cuma kita kan punya aspek dari sisi yang mana. Nah, jadi benar apa yang dikatakan oleh saudari kami, Ibu Helni, atau sekarang lebih dikenal dengan Ustazah Helni lah, gitu. Dan semoga benar-benar jadi daiyah Ustazah nanti, insya Allah kemana-mana dakwah. Cita-cita beliau, saya bilang nanti makasihnya gimana nanti gitu. Insya Allah semoga beliau benar-benar membanggakan Rasulullah SAW dengan apa yang diupayakan dan diusahakan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Bahwasanya perlu penyeimbangan. Karena setiap orang itu belajar terkait dengan sesuatu yang dia ketahui dan apa yang dia ingin ketahui. Masalahnya pengetahuan itu kan banyak sekali. Kalau kita melihat ada sebuah ilmu, ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat. Ilmu syariat itu dikuasai oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Ilmu hakikat itu dikuasai oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam. Sehingga suatu waktu Nabi Musa itu pernah ketika berkhutbah terucap suatu kata yang Allah tidak suka. Karena itu suatu kesombongan yang tampak pada dirinya. Padahal sebetulnya itu termasuk min hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi kebaikan dari orang-orang yang dekat pada Allah itu merupakan kejelekan daripada orang-orang yang khusus yang sangat dekat kepada Allah. Sehingga kemudian ketika dia mengatakan di muka bumi ini tidak ada yang lebih alim daripada saya. Di saat itulah kemudian ditegur oleh Allah Ta'ala dan mengatakan tidak, ada yang lebih alim dari kamu. Di mana itu ya Rabb? Tunjukkan kepadaku sehingga aku bisa belajar. Nah, jadi artinya supaya dia mau belajar. Maksudnya tujuannya bukan ingin menyombongi atau ingin menyainginya. Subhanallah, kemudian timbullah cerita seperti yang diceritakan kepada kita semuanya,
Sehingga setelah proses itu terlaksana sampai 3 kejadian yang luar biasa itu yang membuat Nabi Musa tidak kuat menahan dirinya untuk tidak bertanya. Maka kemudian Nabi Khidir berkata begini pada Nabi Musa, ketahuilah wahai Musa, bahwasanya ilmu yang kau ketahui dan ilmu yang saya ketahui ibaratnya seperti burung itu loh, yang ketika terbang kemudian dia itu datang menghampiri laut dan mengambil satu tetes daripada air laut itu. Itulah nisbah atau persentase daripada ilmu yang ada pada dirimu dan ilmu yang ada pada diri saya, bahkan ilmu yang ada pada semua manusia. Sedangkan lautan itu adalah ilmunya Allah. Artinya dari berbagai macam aspek itu bukan cuma 2 aspek. Kita kan masih mendatangkan 2. Ada 3 aspek, ada 4 aspek, ada berapa macam. Oleh karena itu, maka semua ilmu itu sebenarnya sumbernya dari Allah. Saya tidak setuju bagi yang mengatakan bahwasanya seorang yang anak kita kalau belajar dalam umum itu nggak tepat. Siapa bilang? Saya salah satu contoh. Saya masuk ke dua-duanya. Pendidikan agama iya, pendidikan umum juga iya. Kenapa? Saya mempunyai sebuah ambisi. Sebagaimana dikatakan oleh beliau, kalau kita nggak ada ambisi, kita nggak bakal menjadi orang yang hebat atau menjadi orang yang bisa menggapai apa yang menjadi cita-citanya. Harus menjadi ambisi. Nah, di antara ambisi saya akan mengumpulkan antara 2 gelar itu sekaligus. Sehingga di situ seakan-akan maruk, di situ ada doktornya, ada kiainya juga, ada habibnya lagi itu. Bukan maruk padahal, tapi maksudnya tujuannya adalah supaya gelar-gelar itu menjadi senjata dakwah saya. Mohon maaf, saya selalu sampaikan di dalam dakwah saya, dan silahkan buat sebuah penelitian untuk menentang ini, tidak mungkin akan bisa ditentang. Karena ini yang terjadi. Apa itu? Saya katakan, kalau anak kita hanya berpatokan muatan keilmuan yang mereka pelajari hanya di dalam pendidikan umum dan hanya bersandar kepada pendidikan agama yang diajarkan pendidikan umum itu, maka itu tidak cukup. Tidak cukup, sama sekali tidak cukup, dan tidak akan menjadikan mereka itu bahagia hidupnya, sejahtera, sentosa, aman, tidak. Kenapa? Karena dengan keyakinan, sesuatu keyakinan itu kalau sudah terkait dengan Allah dan Rasulnya itu ada sebuah keyakinan. Tapi kalau sudah sesuatu yang berasal bukan daripada Allah dan Rasulnya itu sebuah dugaan. Dan Allah SWT sudah menjelaskan dalam Al-Quran, in yattabi'una illa dununa. Permasalahan utama dari umat Nabi Adam, dari umat Nabi Syis, dari umat Nabi Nuh, dari umat Nabi Ibrahim, dari umat Nabi Musa, dari umat Nabi Isa, dan dari umat semua umat itu adalah in yattabi'una illa dununa. Mereka itu hanya mengikuti praduga, dugaan saja. Katanya sih gini, katanya sih begini. Ini bukan katanya lagi, katanya Rasulullah. Pasti, nggak mungkin luput, nggak mungkin salah. Nah, oleh karena itu, saya katakan, kalau seumpama saya katakan bahwasanya kalau kita belajar dan meletakkan anak-anak kita dalam pendidikan umum saja, siapapun kita, mentang-mentang kita seorang jet set, orang kaya dan sebagainya, nggak level lah kalau masukkan pesantren misalnya. Kan ada yang semacam itu. Nah itu sebetulnya bukan dari dirinya, tapi setannya yang ngomong itu. Untuk apa? Supaya menjauhkan anak kita itu daripada sebuah kekuatan yang paling utama yang justru menjadi sistem yang berlaku di muka bumi ini. Sistem apa? Ya sistemnya Allah. Kita melihat, ini air yang ada di dalam gelas. Kalau kita tuang, pasti akan tumpah. Itu sistem yang berlaku, sunnatullah. Itulah yang terjadi di muka bumi ini kalau kita itu tidak mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW, apa yang disampaikannya. Karena mohon maaf, Nabi Muhammad itu tidak mengurusi akhirat saja. Nabi Muhammad juga mengurusi dunia. Sehingga kalau saya berbicara semacam ini, saya katakan harus setelah mereka pulang dari sekolah umum, siangnya harus madrasah diniyah. Kalau enggak, silakan pesantren di mana-mana itu ada ijazahnya kok. Ijazahnya juga bisa untuk melamar jadi presiden juga bisa. Sama saja kok. Mau jadi apa saja di pendidikan yang sudah ada basic agamanya itu ada. Kalau nggak mau juga silahkan seperti Ibu Helmi. Mau ditaruh pesantren, nggak setuju. Nggak tahu yang nggak setuju yang mana, ibunya apa abahnya. Nah, jadi akhirnya apa? Dia mendatangkan seorang guru, bagus. Alternatif yang ketiga, datangkan ke guru ke tempat kita, ajarkan. Kenapa? Ini tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai orang tua bukan cuma ngasih makan doang. Tapi tanggung jawab orang tua kepada anak-anak kita itu adalah supaya mereka itu menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Bukan cuma di dunia yang cuma 70 tahun ini, tapi selamanya nanti di akhirat. Oleh karenanya saya terharu
setelah meresapi, merenungi apa yang dilakukan oleh saya punya abah. Mungkin abah saya mungkin jadi contoh ya. Saya punya abah ini rahimallahu rahmatal abrah Habib Hasan Baharun, dan juga yang didampingi oleh seorang istri yang solihah, yang sampai sekarang terus terang selain istri saya belum pernah melihat istri yang solihah seperti ibu saya dan istri saya. Nah, di mana beliau ini, saya punya ibu, demi Allah saya bersumpah 27 tahun dia kawin dengan ayah saya, nggak pernah berantem, nggak pernah berselisih, nggak pernah marah, nggak pernah minta kepada saya punya ayah. Didikan yang luar biasa itulah yang menjadikan saudara-saudara saya semuanya berlima itu menjadi orang-orang yang hebat. Kecuali saya saja orang yang seperti ini, yang agak nakal lah, yang kayak gini lah gitu. Tapi yang lainnya sudah luar biasa semuanya. Ini saya punya abah 3 hari sebelum meninggal dunia. Ini kita bicara bukan pakai logika lagi. Ini yang terjadi. Kekuatan yang hebat ini yang terjadi sesungguhnya. Saya dipanggil beserta saudara-saudara saya yang lainnya di kantornya. Lalu dia katakan, pondok ini bukan semuanya dibangun oleh donatur. Bukan semuanya dibangun dengan uang pondok, tapi ada uangnya Abi. Mobil, semuanya ini bukan semuanya dibeli dengan uang donatur atau uang pondok, ada uangnya Abi. Tapi dengarkan ikrarnya Abi. Abi berikrar bahwasanya semua yang Abi miliki di pondok ini maupun di luar pondok ini, semuanya Abi wakafkan untuk Allah dan Rasulnya dan untuk pondok ini. Sehingga saya punya abah tidak meninggalkan warisan sedikit pun, sepeser pun untuk anak-anaknya. Lalu apa yang dikatakan oleh saya punya abah? Ini terkait dengan rezeki ya. Jadi supaya kita ambil, kita renungkan dan kita cermati, lalu kita pelajari nanti. Saya punya abah bilang ini, jangan kamu katakan bahwasanya abah ini jahat kepada anak-anaknya dengan tidak meninggalkan warisan apapun kepada kalian semuanya. Tidak. Tapi Abi sangat berkeyakinan dan mengimani kepada ayat yang disebutkan dalam Al-Quran yang oleh Profesor Yanis yang sekarang ditunjuk sebagai ketua lembaga produk halal oleh pemerintah yang baru sekarang ini, pemerintah Jokowi. Semoga Allah jaga beliau dan semoga Allah sukseskan dunia akhiratnya, di mana beliau katakan bahwasanya sekarang ini timbul sebuah kegalauan yang sangat luar biasa di dalam diri para peneliti, di mana kitab suci yang ada sekarang di dunia ini yang sama sekali tidak berbenturan dengan ilmiah, dengan penelitian, dengan penerapan teori-teori yang terkini, itu cuma Al-Quran. Silahkan dilihat dari aspek apapun, teori yang disebutkan Al-Quran semuanya sesuai dengan penelitian. Dan itu yang mereka takutkan sekarang ini. Dan itu yang dipercayai, diyakini saya punya abah, di mana ada sebuah ayat yang berkata begini, wahuwa yatawallas sholihin. Dan dia Allah SWT yang mengurus orang-orang yang soleh itu. Sehingga apa kata beliau, saya punya abah, Abi ini tugasnya sebagai orang tua untuk menjadikan kalian anak-anak itu soleh saja. Dan Abi yakin, alhamdulillah setelah selesai di pondok ini, saya kirim ke Habib Zain, saya kirim ke Habib Umar, saya kirim ke Habib Abu Yasin Muhammad Maliki. Abi yakin kalian sekarang sudah pulang, dan Abi yakin kalian seorang orang yang soleh dan solihah. Kalau sudah soleh solihah, maka kalau seumpama Abi meninggalkan uang yang banyak untuk kalian, dengan keperluan kalian yang bermacam-macam itu tidak cukup yang Abi tinggalkan. Tapi kalau sudah Allah yang mengurusi kalian, berapapun hajat kalian, Allah akan berikan semuanya untuk kalian. Dan alhamdulillah kita lihat sekarang pondok kami ini jumlah muridnya sudah sampai 11.000. Dari mulai MI sampai pasca sarjana, jadi di 5 tempat, 5 lokasi yang berdekatan. Itu kami punya hotel. Alhamdulillah Pak Endi. Kami juga punya air, Dalwa Water. Kami juga punya DFC, Dalwa Fried Chicken. Kami juga punya Dalwa Maret, sudah banyak cabangnya. Kami juga punya konveksi. Kami juga punya percetakan. Kami juga punya travel Dalwa. Tapi alhamdulillah semua produk-produk itu, perusahaan-perusahaan itu 0% untuk keluarga, semuanya untuk pesantren. Kenapa? Karena kami telah dididik oleh saya punya abah seperti itu. Semuanya untuk Allah. Kenapa? Beriman, percaya dan yakin pada satu ayat yang lainnya sebutkan dalam Al-Quran, yang pasti, yang bukan cuma dugaan, tapi pasti. Di mana disebutkan di situ, intan surullah yansurkum. Kalau kalian membantu pada Allah, maka Allah pasti akan membantu kalian. Alhamdulillah, gini-gini mobilnya bagus juga loh kita. Handphonenya insya Allah yang paling bagus handphone saya. Alhamdulillah, di mana-mana. Jadi saya punya abang-abang semuanya ini mobilnya bagus-bagus semuanya.
Dan alhamdulillah nggak ada yang bantu dari wali murid, tapi alhamdulillah datang dari mana? Dari mana rezekinya? Demi Allah sampai sekarang saya nggak tahu dari mana datangnya rezekinya. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan semua permasalahannya jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki yang tanpa diduganya. Dan itu karena didikan dari sesuai punya Abah. Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, ini adalah sangat tepat. Dan saya selalu berkata kepada, saya sampaikan kepada Ustaz Helmi, bahwasanya tolong dong disampaikan, dicarikan yang hadir, walaupun itu adalah sebuah acara sosial ya, tapi orang-orang yang tidak pernah tersentuh, orang-orang yang nggak pernah bersentuhan dengan para ulama dan sebagainya. Karena mohon maaf, ini sekarang ini ada sebuah perang ideologi gitu. Saya udah pernah sampaikan bahwasanya semua itu wacana. Semua yang ada sekarang yang dibawa oleh pakar-pakar itu semua wacana. Ada sebuah yang pasti kok. Kenapa kita nggak ikut pasti? Tapi seseorang itu ketika akan menyampaikan, maka ada penghadang-penghadangnya. Oleh karena itu, kalau bukan dari kita yang punya ambisi, dan dikatakan oleh beliau tadi harus jadi ambisius. Alhamdulillah saya ambisius, tapi dalam aspek yang lainnya, yaitu bagaimana caranya supaya anak-anak kita, dan kalau kita melihat anak-anak kita di luar sana, itu adalah anak orang lain, bukan anak kita, berarti kita kurang imannya. Kalau kita melihat yang ada di sekarang nih, di ruangan ini, kita katakan itu mereka itu orang Jawa, itu orang Banjar, itu orang Arab dan sebagainya, berarti kurang imannya. Tapi bagi kita yang melihat, yang di samping kanan kita, kiri kita, belakang kita, depan kita, semua yang ada di sini, itu saudara saya. Ini kakanda, ini adinda, itulah keimanan. Itu mereka anak-anak saya, anak-anak kita semuanya. Sehingga untuk menyentuh mereka, saya dengan perpub dari Bupati, yang alhamdulillah kami ini dekat kepada para pejabat, para penguasa, tapi bukan dengan jalur politik, karena kita no politik. Alhamdulillah kami punya majelis taklim setiap 2 mingguan yang seperti dikatakan oleh Ustaz Helmi tadi, yaitu minggu besok dimulai jam 4 malam, 4 sebelum subuh. Sholat subuh jamaah, baca wirid sama-sama, kemudian setelah itu ada interaktif, ada tanya jawab, lalu kemudian sholat duha bersama-sama. Yang hadir, Pak Kapolres hadir terus, birokrat hadir, anggota legislatif hadir, semua ormas hadir, karena majelis kami bermutukan no money, no politik, no kepentingan. Semuanya kita bicarakan masalahnya ilmunya Nabi Muhammad, syariat terkait dengan hati, terkait dengan akhlak, terkait dengan bagaimana yang diajarkan Nabi SAW, cara bersosial dan sebagainya, itu yang kita jelaskan. Alhamdulillah yang hadir itu sekitar 3 ribuan. Dari segala macam ormas. Dan bahkan sekarang diusahakan oleh Pak Bupati untuk supaya live di TV 9, karena memang menjadi suatu kebanggaan di Kabupaten Pasuruan. Ini bukan milik kita, tapi milik bersama. Nah, ini salah satu contoh, kami dekat kepada mereka, tapi bukan dengan jalur politik. Pak Bupati tahu kalau ada perlu sama saya, maka dia tidak berani untuk mengundang saya ke pendopo, karena saya tidak pernah datang ke pendopo. Kalau Pak Bupati ada hajat pada saya, beliau telepon, kita ketemuan di rumah atau ketemuan di restoran. Nah, jadi yang semacam itu adalah untuk menjaga independensi daripada lembaga kita dan juga perorangan kita. Karena mohon maaf, saya punya abah berkata begini kepada saya, Segaf, kamu itu mau jadi pengusaha silahkan, mau jadi anggota TNI, Polri silahkan, mau jadi apa saja silahkan. Abi nggak ikut intervensi, Abi cuma mengarahkan. Tapi kalau ente memilih ilmu sebagai jalur hidup ente, maka mulai saat itu ente sendiri bukan milik ente. Ente bukan milik keluarga ente milik Allah dan Rasulnya, ente milik umat. Nah, sehingga kami tidak berhak untuk masuk ke sana, ke sini nggak masuk. Tapi kami katakan, karena kita tahu kan bagaimana di Jawa Timur itu ya, kulturnya, kentalnya dengan politik luar biasa, tapi kita tidak ikut-ikut. Kalau kita mau, ini bisik-bisik aja. Gitu. Kalau kita mau, kemarin dulu kita dapat cek kosong, disuruh isi, Fadol, mau 20, mau 15, bahkan sampai 25 miliar ini, bukan juta, 20 miliar kalau kita mau. Tapi alhamdulillah kita tolak. Kenapa? Uang yang semacam ini bukan rezeki yang halal. Halalan thayyibah itu, ketahuilah bahwasanya rezeki yang dimasukkan itu adalah yang kita nikmati, yang kita konsumsi, itu rezeki. Banyak orang yang salah persepsi. Kalau kita bicara masalah rezeki, banyak orang yang salah persepsi. Yang ada itu orang carikan rezekinya orang, itu banyak. Tapi orang cari rezeki sendiri itu sedikit. Rezeki itu adalah yang bermanfaat.
Rezeki itu adalah yang dikonsumsi. Apa kata Nabi Muhammad? Jelas dalam hadisnya disebutkan. Yaqulu ibnu Adam, mali mali wa ma malu illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa abgait wa ma siwa dzalika fazahibun aw tarikuhu linnas. Kata Nabi Muhammad, seperti orang sekarang ini banyak yang berkata, banyak yang mengaku dan sebagainya. Banyak Bani Adam berkata begini, itu loh rumahku, ini sertifikatnya. Ini tanahku, ini sertifikatnya. Apa kata Nabi Muhammad? Yang mana hartamu? Yang mana rumahmu? Kecuali yang kau makan itu sampai habis, kecuali yang kau pakai itu sampai usang, kecuali yang kamu sedekahkan dan itu kekal dijaga oleh Allah Ta'ala untukmu nanti di kemudian hari. Selain itu, apa kata Muhammad? Fadahibun, akan sirna, ditipu orang, dicuri orang. Lalu au tarikulinas, atau ditinggalkan untuk orang. Tidak dikatakan oleh Nabi Muhammad ditinggalkan untuk keluarganya, ditinggalkan untuk ahli warisnya, tidak, tapi ditinggalkan untuk orang. Kenapa? Inilah tren zaman sekarang ini, di mana mohon maaf, ini adalah sebuah himbauan, kalau belum meninggalkan harta waris yang banyak jangan mati dulu ya. Kenapa? Sekarang lagi tren di antara anak-anak muda, kalau orang tuanya meninggal tanpa meninggalkan harta waris itu dicaci maki sama anaknya. Dasar orang tua nggak tahu diri, nggak bisa meninggalkan, nggak bisa menguntungkan anak-anaknya. Nggak percaya silahkan mati. Ini yang terjadi. Kenapa? Salah kita sendiri. Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, semuanya itu akurat, faktual. Jadi yang harta kita itu adalah yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan, itu milik kita. Oleh karenanya, saya punya sebuah inspirator lah, bisa saya katakan. Dan saya yakin itu adalah inspirator bagi Pak Hendi. Karena beliau adalah gurunya, yaitu Abah Guru Zaini. Abah Guru Zaini ini, rahimahullah rahmatul abrar, yang dihauli setiap bulan Jumadil Ula, Rajab atau Jumadil? Jumadil akhir. Itu kemarin haulannya itu termasuk yang memecahkan rekor di Indonesia. Sebanyak 2 juta orang lebih yang hadir. Beliau yang menyampaikan penggunaan harta yang menguntungkan dan tidak disesali kemudian, dan seimbang, sangat seimbang kalau kita menggunakannya dengan membagi harta yang kita miliki 3/4. Sepertiga untuk kita gunakan, itu hak kita. Kita bikin rumah yang bagus, kita beli mobil yang bagus, kita pakai HP yang bagus. Jangan orang kaya tapi HP-nya jadul. Nah itu saya pernah melihat orang kaya raya, tapi HP-nya itu sudah jadul, diikat sama karet lagi. Itu kan luar biasa, pelit untuk dirinya, ngapain? Yang capek siapa? Kita yang capek. Yang keringet siapa? Kita yang keringet. Terus orang lain yang mau menikmati, kita nikmati. Nah oleh karena itu, sepertiga itu kita gunakan dan keluarga. Makan yang enak, setiap bulan kita keluar ke restoran, makan. Kulu wasyabu, diperintahkan Allah Ta'ala. Bikin kamar yang bagus, ada bisa AC, pakai AC. Herannya orang kaya nggak senang AC itu, nah itu dipertanyakan kenapa gitu. Jadi yang enak makan semuanya, tidak dilarang. Karena itu adalah hasil daripada jeripaya kita, sepertiga. Kalau itu maksimal. Lalu kemudian sepertiganya dikembangkan untuk modal, untuk diputarkan kembali. Itu konsep yang dibawa oleh Abah Guru Zaini. Sepertiga yang lainnya itu untuk kita nanti di akhirat. Mohon maaf, yang kerja suami, yang kerja bapaknya, yang mengumpulkan bapaknya, maka dia berhak dong untuk mengambil untuk simpanannya. Kenapa? Kalau seumpama kita meninggal, kata Nabi Muhammad SAW, sudah putus amalnya. Kecuali 3 yang masih bersambung. Apa itu? Yang pertama, sedekah jariyah. Kalau kita nggak punya, habislah kita. Dan jangan sampai kita menyesal, sebagaimana penyesalan yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Penyesalan banyak, penyesalan terkait dengan kesehatan, penyesalan terkait dengan ekonomi, penyesalan terkait dengan perusahaan, penyesalan dengan terkait apapun banyak. Tapi ingat kata Muhammad, syarrun nadamat yaumal qiyamah. Sejelek-jeleknya penyesalan adalah penyesalan kalau terjadi pada hari kiamat nanti. Penyesalan segala macam penyesalan di dunia masih bisa diobati, masih bisa dibetulkan. Tapi kalau sudah penyesalan di akhirat, hanya tinggal penyesalan dan kita tinggal menunggu apa akibat daripada yang kita lakukan. Itu yang terjadi. Makanya Nabi SAW mengatakan, jangan sampai kalian menyesal dengan penyesalan yang sejelek-jeleknya penyesalan, yaitu penyesalan di akhirat. Ini yang terjadi kalau semua kita tidak benar-benar menggunakan. Mohon maaf, jauh sebelumnya Nabi Muhammad telah bersabda dalam hadisnya, di mana Nabi SAW bersabda, kam min talibin walaysa biakilih. Berapa banyak orang yang mencari tapi nggak ikut menikmati.
Berapa banyak orang mencari, tapi tidak ikut menikmati. Jadi istilahnya apa? Istilahnya orang-orang sekarang ini yang merasa bahwasanya hartanya sudah banyak, berhasil membeli ini, itu dan sebagainya, tapi ternyata dia tidak menikmatinya. Orang yang semacam itu berarti babunya keluarga, pembantunya keluarga, mau laki mau perempuan sama saja. Lihat bagaimana Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi SAW. Mohon maaf, saya selalu menjadikan profil yang untuk dijadikan sebagai contoh itu adalah mereka-mereka, karena itulah yang harusnya pantas dan layak untuk kita jadikan sebagai profil. Sekarang diantara sebab kemunduran masyarakat Islam dan kaum muslimin itu adalah karena mereka tidak punya profil yang akan dijadikan sebagai idola. Sehingga idola mereka artis, idola mereka adalah orang-orang yang tidak layak untuk dijadikan sebagai idola. Ini yang terjadi. Sehingga sedikit demi sedikit kita beritahukan. Lihat bagaimana Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah mulai meninggal oleh Nabi SAW ketika itu berumur 18 tahun. Dan beliau meninggal setelah berumur 80 tahun. Beliau setelah ditinggal mati oleh Nabi SAW, maka beliau itu berpuasa dahar. Setiap hari berpuasa, kecuali hari-hari yang diharamkan. Dan subhanallah, suatu waktu, lihat bagaimana berhasilnya pendidikan Nabi SAW kepada istrinya yang tercinta ini. Beliau pernah diberikan suatu harta yang banyak melimpah oleh Sayyidina Abdullah bin Zubair yang tidak lain adalah keponakannya sendiri. Yang sampai harta itu diletakkan di depannya Sayyidina Aisyah itu sampai menggunung gitu. Maka kemudian diperintahkan kepada budaknya, umumkan di masjid sana bahwasanya siapa yang memerlukan kepada harta, datanglah sekarang ke rumah Sayyidina Aisyah. Maka kemudian datang kasih, sampai tidak datang sore hari kecuali habis semuanya. Sehingga kemudian budaknya berkata begini, Aisyah, kita ini kan setiap hari puasa, setiap hari makannya roti kering sama air. Hari ini kan kita dapat uang banyak. Cobalah hari ini kita jadikan spesial, beda dengan hari yang kemarin. Kita beli sekali-sekali daging lah atau apa. Apa jawaban Aisyah? Kenapa engkau tidak ingatkan aku tadi? Sampai untuk dirinya sendiri dia lupa. Ini luar biasa. Kenapa? Dia belajar kepada didikan Nabi ketika Nabi SAW datang kepada Aisyah. Dari Aisyah, beliau diberikan kambing satu. Akhirnya apa? Disembelih. Dibagi-bagikan. Ini dibagikan sampai tinggal apa? Pahanya. Yaitu bagian daging yang sangat dicintai oleh Nabi SAW, disukai oleh Nabi. Sehingga kemudian ketika Nabi SAW datang ke rumahnya, tanya Aisyah, apakah ada yang masih tersisa daripada daging itu? Maka kata Aisyah, iya semuanya sudah habis kecuali daging kesukaanmu. Apa kata Nabi? Tidak, salah. Semuanya tersisa kecuali daging itu. Semuanya tersisa, artinya semuanya disimpan oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Sedekah disimpan. Tinggal ini yang tidak disimpan oleh Allah Ta'ala. Itu didikan betul-betul masuk ke dalam hati Sayyidatuna Aisyah sehingga dia tidak malu ketika datang satu orang minta-minta kepada Sayyidatuna Aisyah. Kebetulan Sayyidatuna Aisyah nggak punya apa-apa di rumahnya. Dan itu sudah biasa dari zaman hidupnya Sayyidatuna Aisyah. Di mana Sayyidatuna Aisyah ketika Nabi SAW masuk ke rumah Aisyah, Aisyah ada makanan? Dan tidak, Rasulullah, izan ini soim, kalau begitu aku puasa hari ini. Itu sering terjadi pada Sayyidatuna Aisyah. Sehingga apa? Di saat itu ada seorang minta-minta. Ternyata beliau tidak punya apa-apa. Tapi beliau tetap mau beramal. Ada satu biji kurma, bahkan bukan cuma satu biji kurma, setengah kurma. Diambilnya, diberikan kepada orang yang minta itu. Maaf, ini yang saya punya. Maka kemudian ketika diberikan setengah kurma itu, orang yang menerimanya tadi itu merendahkannya, meremehkannya. Maka kemudian Sayyidatuna Aisyah memanggilnya, itu yang aku punya satu-satunya. Kamu anggap itu sedikit, padahal Allah Ta'ala dalam Al-Quran telah berfirman, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Satu biji atom saja itu bakal dilihat, apalagi ini berapa biji atom ini. Nah, itu lihat bagaimana yang dirasakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena itu para hadirin mulia Allah Ta'ala, rizki adalah yang bermanfaat dan yang kita konsumsi. Itu adalah rizki. Yang bukan kita konsumsi atau kita tinggalkan, itu bukan rizki kita. Bisa jadi rizki kita, bisa jadi rizki orang lain, bisa jadi rezeki keluarga kita, bisa jadi bukan rezeki daripada keluarga kita sama sekali. Kenapa? Subhanallah, Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu pernah bersabda begini,
Dan ini sebuah teguran buat kita ya. Renungkan sama-sama, biarkan kita merasakan. Ini teguran dari Nabi, hadis dari Nabi 1400 tahun yang lalu. Dan subhanallah bagaimana sayangnya Nabi Muhammad kepada kita. Bagaimana tidak? Ya. Nabi Muhammad itu sayangnya kepada kita luar biasa. Sudah dipastikan. Nggak ada orang sayang kepada kita seperti Nabi Muhammad, tidak ada. Nggak ada. Di antara gambaran cintanya Nabi untuk kita. Nabi SAW suatu waktu beliau pernah bersabda, Wallahi, innila arhamukum rahmatan asyaddu rahman min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum bi anfusikum. Demi Allah, aku ini sayang kepada kalian semuanya, lebih daripada sayangnya orang tua kepada kalian, lebih daripada sayang diri kalian kepada diri kalian sendiri. Apakah Nabi SAW seperti banyak para pemimpin sekarang ini yang cuma berbicara tanpa ada buktinya? Nabi Muhammad tidak. Bahkan Nabi Muhammad mengungkapkan suatu bukti dan buktinya itu diawali dengan sumpahnya. Nabi SAW bersumpah, Wallahi, lau yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi. Demi Allah, kalau sumpah maka kaki kalian terkena duri sakit bukan? Demi Allah aku rasakan sakitnya dalam hati. Itu cintanya Nabi Muhammad untuk kita. Sehingga di sini cintanya Nabi Muhammad yang begitu besar untuk umatnya, tidak ada seorang nabi pun, rasul pun yang mencintai umatnya melebihi daripada Nabi Muhammad. Bahkan di akhir-akhir umurnya pun beliau itu masih mengingat umatnya. Siapa nabi seperti Nabi Muhammad? Dan Nabi Muhammad tidak minta apa-apa kepada kita. Dan Nabi Muhammad masih meminta sesuatu kepada kita sampai sekarang. Apa yang diminta oleh Nabi Muhammad kepada kita? Minta harta? Minta jabatan? Tidak. Tapi Nabi Muhammad minta kepada kita semuanya. Minta kepada Pak Hendi, minta kepada Bu Helmi, minta kepada Pak Iwan, minta kepada semuanya. Dan semoga kita termasuk yang mengabulkan permintaan Nabi Muhammad dan memberikannya. Nabi Muhammad berkata dan bersabda dalam hadisnya, Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Sampaikan dariku. Oleh karenanya alhamdulillah dengan perpu dari Pak Bupati saya ini berusaha datang ke SMA negeri anak-anak kita itu. Saya bikin kajian-kajian semacam seminar supaya lebih menarik kepada mereka. Saya berbicara dengan masalah-masalah yang remeh, masalah sholat 5 waktu, masalah bakti sama orang tua, masalah pacaran, masalah-masalah yang remeh. Subhanallah, mereka itu mendengarkan itu seakan-akan wajah mulut mereka itu terbuka, melongo. Setelah saya selesai, itu mereka itu rebutan cium tangan saya itu seperti Pak Kiai, seperti santri kepada Pak Kiainya. Padahal mereka itu nggak pernah tersentuh. Ternyata apa? Mereka itu nggak pernah tersentuh. Salahnya kita yang tidak menyentuhkan kepada mereka ilmunya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan balighu anni, sampaikan dariku. Yang penting sampaikan. Ma'alina il-balad. Tidak ada tugas bagi seorang yang dai, seorang alim itu kecuali sampaikan saja. Biarkan mereka mendengar. Ini loh yang disampaikan Nabi Muhammad, semuanya yang terbukti, semuanya yang pasti, semuanya yang penuh dengan keyakinan. Enggak ada keraguan sama sekali. Sampaikan kepada mereka. Ini yang terjadi, sistem yang berlaku di muka bumi. Silahkan kita teliti. Ada orang yang bertransaksi riba yang diharamkan dan sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Lalu dia hidupnya senang, gembira, bahagia. Tidak akan kita dapatkan. Silahkan kita teliti mereka, para pengusaha, uangnya banyak dan sebagainya, yang mereka mengira bahwasanya yang namanya materi itulah yang membahagiakan. Padahal kenyataannya bukan materi yang membahagiakan. Bahagia itu sama sekali tidak terkait dengan materi. Kebahagiaan tidak terkait dengan uang yang banyak. Kebahagiaan tidak terkait dengan mobil yang mewah. Kebahagiaan tidak terkait dengan rumah yang besar, yang indah, tidak. Tapi kebahagiaan itu perasaan dalam hati. Kebahagiaan itu dirasakan hanya bagi mereka yang dekat pada Allah dan bagi mereka yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Itulah kebahagiaan. Dan itu telah dipastikan dalam Al-Quran. Wa may ya'mal min zakarin wa may ya'mal minas solihati min zakarin unsa wa may ya'mal solihan min zakarin unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun di antara kalian, laki maupun perempuan, yang beramal soleh, dilandasi dalam keimanan, maka pasti kami akan berikan kehidupan yang sangat menyenangkan. Di dunia senang, di barzah senang, di alam mahsyar senang, ketika lewat sirat senang, sampai masuk surga senang karena bertetangga dengan Nabi Muhammad. Ini yang terjadi. Tapi sebaliknya, gambaran dari orang-orang sekarang ini adalah waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling daripada majelisku, berpaling daripada syariatku, berpaling daripada ulamaku, berpaling daripada hukum yang aku ajarkan kepada mereka semuanya. Apa kata Allah Ta'ala? Fa inna lahu ma'isyatan donka. Aku akan berikan kehidupan yang sangat menyempitkan. Uang banyak tapi gelisah. Uang banyak tapi kepikiran.
uang banyak tapi galau, uang banyak akhirnya di penjara. Ini yang terjadi sekarang ini. Kenapa? Karena nggak ada ketakwaan. Oleh karena itu, saya selalu sampaikan di dalam forum dakwah saya. Ada 4 hal, sebuah pertanyaan yang sekiranya kalau kita jawab insya Allah tidak ada yang berbeda. Semuanya jawabannya sama. Dan mari saya mau bertanya kepada antum-antum semuanya, dan semoga yang menjawabnya mendapatkan kemuliaan dari yang mempunyai nama itu. Saya mau bertanya dengan 4 hal yang kemudian kita bawa, logikakan dengan kehidupan kita. Apa yang kita lakukan sesuai apa tidak? Apa itu? Yang membuat orang itu panjang umur atau pendek umurnya itu siapa? Kayaknya sedikit yang mau panjang umur nih. Yang nyebutkan namanya Allah, semoga Allah tambah umurnya 50 tahun. Yang bikin orang itu panjang umurnya atau pendek umurnya siapa? Yang bikin orang itu miskin atau kaya siapa? Yang bikin orang itu bahagia atau sengsara itu siapa? Yang bikin orang itu sukses atau tidak sukses itu siapa? Semuanya Allah jawabannya. Semuanya Allah jawabannya. Bagaimana mungkin kita itu akan mendapatkan bukan dengan jalur yang telah diterapkan, yang telah diajarkan, yang telah dipaparkan di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi SAW? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini yang menjadi masalah buat kita semuanya. Masalah keluarga kita, masalah masyarakat kita, bahkan masalah negara kita pun seperti itu. Nggak perlu kita ganti presidennya. Nggak perlu kita ganti partainya. Nggak perlu kita ganti menterinya. Tapi yang perlu kita ganti itu ada keadaan kita masyarakatnya. Untuk apa? Supaya kita kembali kepada Al-Quran yang pasti itu. Yang tadi dikatakan oleh Profesor Yanis, semua yang ada dalam Al-Quran itu semua benar. Tidak berbenturan dengan teori apapun daripada teori ilmiah di dunia ini. Baik mereka yang kafir maupun yang muslim. Di mana sangat disebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Kalau seandainya mereka penduduk suatu desa, penduduk suatu kota, penduduk suatu negara, semuanya itu mereka itu beriman kepada Allah Ta'ala, bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka niscaya kami akan berikan keberkahan langit dan keberkahan bumi. Ini yang terjadi. Mau partainya apa saja nggak peduli, tapi masyarakatnya harus berubah. Jadi kalau kita silahkan bikin satu penelitian untuk diri sendiri. Kita yang nggak pernah bertemu dengan para ulama, nggak pernah hadir di majelis taklim dengan para ulama, coba hadir sebulan saja, rasakan, bandingkan kebahagiaan kita rasakan dengan kebahagiaan yang tidak kita rasakan selama ini. Artinya rezeki itu sudah dijamin, tapi harus dijemput. Sama seperti anak pesantren ya, anak pesantren itu kan dapat makan 3 kali. Kalau dia nggak mau balik ke kamarnya untuk mengambil bagiannya, ya nggak dapat. Setelah dia nggak dapat ya jangan salahkan karena sudah disediakan, tapi dia nggak mau ngambil. Nah ini salah satu contoh. Artinya apa? Rezeki itu sesuai dengan yang dijamin, tapi bisa diketahui atau diduga dari kriteria dan sifat atau perjuangan daripada orang yang dikasih rezeki itu. Kalau seumpama orang itu memang akan diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, maka dijadikan orang itu ambisius. Nah, berarti rezekinya bagus itu. Nah, sehingga Pak beliau telah menyampaikan kepada kita, itu di antara ciri-cirinya. Tapi Allah yang menggerakkan orang itu ambisi atau tidak, itu Allah yang menggerakkan. Nah, oleh karena itu sama sekali antara konsep yang dibuat oleh para pakar ya dalam bidang apapun dengan konsep Al-Quran dan hadis itu sama saya tidak bertentangan. Nah, cuma harus dipadukan. Nah, itu di antara perpaduannya itu semacam itu. Kemudian beliau katakan masalah sedekah ini penting ya, sedekah penting. Dalam hadis Bukhari, yaitu hadis yang paling kuat, yang paling sahih, yang paling akurat, di mana disebutkan Nabi SAW, hasinu amwalakum biz zakah, wadawu mardakum bis sedekah. Hendaknya bentengilah harta kalian dengan zakat dan obatilah orang sakit kalian dengan sedekah. Jelaskan artinya apa? Tadi saya sampaikan di awal mula pemaparan bahwasanya semua konsep yang ada kalau sudah berbenturan dengan konsep Nabi itulah yang paling utama. Karena itu yang pasti, yang lainnya dugaan. Itu maksud daripada firman Allah Ta'ala, ya tabi'una ila dununa tadi. Nabi Muhammad telah menyampaikan, kalau kita mau jaga harta kita, ini penting kan, daripada kita mau nambah harta, mendingan kita pertahankan harta kita jangan sampai kurang. Nah, jadi banyak orang yang mau menambah terus sampai dia lupa ternyata pertahanannya itu harus dipikirkan. Akhirnya apa? Karena dia itu ambisi, ambil sana, ambil sini, jebol sana, jebol sini, akhirnya nggak dapat dua-duanya. Ini yang terjadi. Oleh karena itu,
Maka di sini Nabi SAW menjelaskan bukan diperbanyak harta kalian, tidak, tapi bentengi harta kalian. Cara membentengi harta kita, dan ini bisa dipastikan, silahkan bikin. Yang penting bertakwa kepada Allah. Artinya nggak ada suatu pelanggaran yang terkait dengan larangan-larangan yang dilakukan oleh pengusaha tersebut atau orang yang punya uang itu. Maka yang terjadi, tahun ini sekian zakatnya, tahun depan pasti bertambah. Tahun depan sekian zakatnya, tahun depannya lagi pasti bertambah. Kalau kita pakai konsepnya Nabi ini. Bagaimana caranya? Hassinu amwalakum bizakah. Hendaknya bentengi harta kalian itu dengan zakat. Kalau zakatnya kaum muslimin itu benar, nggak bakal berkurang. Mohon maaf, ketika Krismon tahun 98 ya, semua orang yang bangun, pengusaha hebat manapun, berhenti. Pondok pesantren jalan terus. Silahkan tanya, itu pondok pesantren jalan terus. Saya punya abah masih tetap bangun sampai 99 meninggal dunia. Kemarin 2008 krisis lagi. Yang lainnya itu break. Bahkan sekarang ini investor-investor banyak yang mau masuk, break dulu. Kenapa? Tunggu pilpres. Setelah pilpres lewat, tunggu dulu sampai pelantikan. Jadi mereka pertimbangannya banyak. Nah, tapi kalau semua kita itu menggunakan konsep Nabi, nggak usah nunggu pilpres datang, nggak usah nunggu pelantikan, nggak usah. Tetap insya Allah akan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Nah, dan oleh karena itu, yang banyak terjadi permasalahan di sini, cara membentengi harta supaya tidak berkurang. Zakat itu salah Pak Hendi. Zakat itu banyak yang tidak benar. Yang saya amati. Karena saya memang spesialisasi saya di dalam hukum Islam, dalam zakat. Di dalam yang terkait dengan hukum perempuan, kewanitaan. Jadi saya punya buku-buku terkait dengan itu. Maka di sini ambil contoh seperti dagang, ya, perdagangan. Itu banyak orang menghitungnya itu labanya saja. Kalau lagi nggak untung, berarti nggak ada zakatnya. Padahal yang namanya zakat itu untung nggak untung kena zakat. Sama seperti emas, emas disimpan atau diuangkan itu kena zakat. Nah, mending daripada diam keluar zakat juga, lebih baik kita putar. Nah, itu perdagangan diputar itu. Untung nggak untung tetap kena zakat kalau sampai nisabnya. Nisabnya itu adalah harga emas 82 atau 84 gram dengan 100% emas atau 24 karat. Nah, jadi berapa harganya? Kalau semua 500.000 berarti kali 80 berarti berapa? Berapa pengusaha ini? Hitungnya cepat biasanya kok pengusaha ini. Berapa? 40? Kalau 82 harganya 500.000. Berapa? 40 juta. 41 berarti. 41 juta. Kalau aset dari barang yang diperdagangkan dengan hasil perdagangan itu lebih daripada 40 juta, mau untung nggak untung tetap keluarkan zakat. Nah, kemudian salah yang kedua, mereka itu menghitung barang-barang yang belum laku itu dengan harga beli. Salah, harga jual. Belinya 20.000, mau dijualnya 30.000, hitungnya itu harusnya 30.000 bukan 20.000. Nah, ini banyak semacam itu. Kenapa? Manusia itu perhitungannya luar biasa. Makanya saking perhitungannya manusia itu sampai-sampai Nabi SAW menganjurkan, menghimbau kalau harus berdosa antara kita sama Allah. Karena Allah itu Raufun Rahim. Jangan kita bermasalah dengan manusia. Kenapa? Manusia itu perhitungannya luar biasa. Apalagi nanti di akhirat. Bahkan suami istri pun, mohon maaf, orang tua pun, anak-anak pun, itu perhitungannya itu luar biasa, mencuat. Dari saking takut diperhitungkan, mereka itu mengaku bukan dirinya. Sehingga ketika kita bertemu orang tua, ma, siapa bilang aku ayahmu? Suami, Pak Iwan dipanggil sama Bu Helmi, siapa bilang aku Pak Iwan? Nah, gitu. Semua yang mengatakan, kenapa? Karena masing-masing itu takut. Dulu ada sakut paut dengan dirinya. Sekarang nggak ada yang bisa menyelamatkan kita daripada murka Allah kecuali amal kita. Amal kita inilah yang diambil oleh mereka. Kalau kita pernah menzalimi orang lain, pernah mengambil haknya orang lain, amal kita ini yang diambil. Kalau sudah habis, sementara kita masih ada kaitan dengan orang lain, maka dosa kita, dosanya mereka ditaruh di atas dosa kita. Itulah orang bangkrut, kata Nabi Muhammad SAW. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Semuanya itu akan berbohong. Itu perhitungan. Nah, oleh karena itu ikuti Nabi Muhammad. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau sudah kita tahu berapa hitungannya, lebihkan.
sampai 5% misalnya dari modal yang kita kumpulkan, supaya kalau ada salah-salah hitung, maka ini bisa menutupinya. Kenapa? Zakat itu, harta kita semuanya milik kita, semua milik kita. Allah berikan, Allah titipkan kepada kita. Tapi jangan haknya kaum muslimin, haknya mustahik. Itu haknya mustahik bukan milik kita sama sekali. Sehingga jangan sampai kita beri zakat seakan-akan ini pemberian dari saya. Enggak, itu bukan pemberian dari dia. Itu dari Allah untuk mereka. Bukan pemberian dari kita. Cuma yang dititipkan yang ada di dalam, yang disisipkan di dalam harta kita, itu maksudnya. Nah, oleh karena itu, kalau harta zakat itu ada bercampur dengan uang kita, itu jadi benalu. Bagaikan benalu dari satu pohon. Dia akan menggerogoti seperti kanker. Terus akan menggerogoti sampai akhirnya jadi sebab runtuhnya harta itu atau bangkrutnya harta itu. Nah, itu. Kemudian yang kedua kata Muhammad, obatilah orang sakit kamu dengan sedekah. Lagi-lagi terkait dengan perhitungan ini. Kalau ada orang sakit, maka selentingan kan kita pendengar. Katanya kalau orang sakit itu suruh sedekah katanya. Nah, iya sudah banyak, hampir rata mereka melaksanakan. Cuma masalahnya perhitungan manusia itu ditonjolkan. Perhitungan gimana? Gini, saya pernah bertemu sama satu orang, dia kena kanker. Saya tanya, sudah sedekah? Sudah. Saya tanya, iseng-iseng saya tanya, berapa sedekahnya? 100.000 Beb. Ya, penyakitnya kanker 100.000 sedekahnya. Inilah maksudnya perhitungan. Jadi kalau ke dokter, berapa dok? Sekian puluh juta, dikeluarkan. Nabi Muhammad yang mengatakan sedekah, tapi dia nggak percaya, dikeluarkan 100.000. Ini ada sebuah cerita, kalau ada foto-fotonya Habaib itu, ada fotonya Habaib yang nggak pakai imamah, ini imamah. Namanya Habib Hussein Haddad, yang ada di Jombang, yang kemudian kuburannya, makamnya itu di Surabaya, di Ampel. Beliau itu didatangi oleh satu orang, dia kena kanker payudara. Semoga kita dijaga daripada kanker-kanker tersebut. Akhirnya katanya Habib Hussein, sedekah. Berapa Bib sedekahnya? 6 karung beras. Bib kebanyakan Bib, bisa dinego nggak? Nah, itulah perhitungannya manusia seperti itu. Kalau dokter, pernah nggak kita datang? Dok, itu bisa dinego nggak dok? Nggak ada kita ngatakan demikian. Tapi kalau ulama, Rasulullah mengatakan kok masih dinego gitu loh. Nah itulah makanya saya katakan kalau ada perbandingannya ya, kalau ada seumpama ibunya haji, karena ibunya haji nggak ada yang jaga adiknya, anaknya yang mondok mau diizinkan untuk jaga adiknya. Saya bilang, Pak mohon maaf ya, kalau seumpama anak bapak itu belajar di SMA negeri, misalnya bapak mau haji, izin sama kepala sekolahnya, kira-kira diizinkan nggak? Kok lembaga semacam ini takut Beb, nggak bakal diizinkan loh. Ini lembaganya Rasulullah ini, pendidikannya Rasulullah harusnya lebih lagi. Belajarnya wajib, di sana nggak wajib. Nah, ini satu contoh gitu. Jadi perhitungan manusia itu seperti itu. Akhirnya apa? Katanya Habib Hussein nggak bisa dinego. 6 karung beras, balik nggak jadi. Akhirnya seminggu kemudian tambah sakit, datang lagi pada Habib Hussein. Beb, saya mau bawa Beb 6 karung beras, Beb. Berapa keuangannya Beb? Kalau sekarang udah bukan 6 karung lagi, 12. Naik lagi. Kenapa? Sudah parah lagi, sudah tambah parah. Akhirnya apa? Bisa dinego nggak? Nggak bisa dinego. Akhirnya nggak jadi lagi, pulang lagi ke rumahnya. Dapat seminggu lagi, datang lagi. Dia bilang, Beb, saya mau bawa uangnya Beb. Oh, sekarang lagi, lain lagi. Sekarang bukan 12 lagi, tapi 24. Akhirnya dia keluar. Nggak jadi, apa kata beliau? Dia bersumpah, Wallahil azim. Kalau dia kasihkan apa yang diberi, apa yang saya minta, demi Allah dia bakal sembuh. Kenapa? Maka jadi. Kakekku tidak akan berbohong. Nabi SAW itu bersabda dalam hadisnya. Satu pengalaman, sekitar setahun yang lalu, saya punya salah satu wali murid yang dia itu berada di ruang ICU selama 3 hari 3 malam itu sampai pori-porinya itu keluar darah, nggak sadar sama sekali. Sehingga saya kebetulan ada pengajian di Banjar, istrinya itu telepon minta saya untuk menjenguknya, tapi saya katakan saya nggak bisa, mohon maaf Bu Haji, karena saya ada kegiatan dan besok pagi sebelum subuh saya harus pulang. Maka kemudian saya katakan, Bu Haji, di dompetnya sampean itu ada uang nggak? Ada Beb, berapa? Yang jujur, Anda bilang, yang jujur. Akhirnya, iya Beb ada, berapa? 5 juta. 5 juta itu ente bawa ke ruang ICU, ente ikuti saran saya. Ya Beb, dibawa, kemudian dipegang uang 5 juta itu, baru ngambil dari ATM itu. Kemudian dia katakan, saya dikte dia, ayo ikuti saya. Ya Allah, saya beli dengan sedekahku ini kesembuhan daripada suamiku. Ya Allah, terimalah ini dariku. Lalu kemudian uang itu
diusapkan kepada seluruh badannya, sehingga uang itu ada darahnya gitu. Lalu saya katakan, bagi 3, berikan pada orang yang kiranya orang itu menerimanya senang, gembira, bahagia. Ya Habib, cari orang yang paling gak punya yang kamu temui. Subhanallah, dikasih 1, 2, ketiga orang pemulung itu. Kasih 1.300.000 satu orang. Kagetnya luar biasa. Itulah rahasianya yang dimasukkan oleh Nabi Muhammad. Ketika orang itu begitu senangnya, sesuatu yang tidak terduga, dia gembiranya luar biasa, itulah bergerak arsy Allah. Sehingga di saat itulah, begitu dikasihkan, diterima uangnya, langsung dia sadar. Dan sampai sekarang masih banyak umur. Ini saya satu contoh, saya sendiri. Ketika bulan Maulid yang kemarin, waktu saya 1 minggu sebelumnya, saya mancing di Bali, karena hiburan saya mancing ya, senang mancing, hobi mancing. Waktu saya mancing itu 1 harian itu di atas kapal, yang lainnya itu kencing sambil berdiri. Saya nggak biasa begitu, takut kelihatan dan sebagainya. Sehingga apa? Saya tahan sampai akhirnya keesokannya sakit. Jadi mau kencing itu susah banget gitu, susah banget. Sampai seminggu kemudian kok tambah parah gitu. Akhirnya saya waktu seminggu kemudian saya berangkat ke Palembang karena ada pertemuan As-Sofwa di situ, himpunan alumni dari Sayyid Muhammad Al-Maliki, Profesor Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ketika di sana saya mencari di sela-sela waktu saya untuk datang ke dokter spesialis Profesor Adnan kalau tidak salah ya, di Palembang itu. Saya datang ke sana, diperiksa, dilihat pakai USG ya, yang dalam itu ternyata prostat saya itu besar. Ditanya berapa umurnya, waktu itu 44 sudah ada prostat ini aneh ini. Nggak mungkin umur segini ada ini, gitu. Harusnya 55 ke atas ini keluarnya, gitu. Tapi dilihat kok besar gitu. Ya sudah, kamu nanti pergi ke laboratorium, nanti dilihat lagi. Ini salah satu, kok nggak kanker, ada seperti tumor, kayak tumor gitu. Takut saya. Subhanallah, saya perintahkan asisten saya untuk bersedekah 1 juta. Saya ambil, suruh sedekah. Cari orang yang paling nggak punya, kasih sama orang yang nggak punya. Dan kebetulan alhamdulillah ketemu sama seorang buruh yang dia itu 1 harinya dapat uang upahnya itu 13.000. Rumahnya reok dari kayu, dikasihkan uang 1 juta, senangnya, gembiranya luar biasa. Subhanallah, begitu saya pulang, saya kan ke lab diperintahkan. Masalahnya kita pada waktu itu harus dakwah ke Kalimantan Tengah. Saya langsung ke Palangkaraya karena wakil gubernurnya itu teman saya. Maka kemudian saya suruh dia untuk carikan dokter spesialis. Akhirnya dikasih akses ke sana. Subhanallah, bertemu dengannya, dilihat. Siapa bilang kalau ini ada prostatnya? Nggak ada, ini bagus. Dilihat sama sekali nggak ada. Padahal fotonya masih ada saya bawa. Nah, ini satu contoh. Sedekah Rasulullah itu nggak bohong, cuma kita nggak yakin. Yakinnya kepada dokter, nggak yakin pada Rasulullah. Itu kita. Sehingga apa? Nggak tahu obat-obatan yang kita makan dan minum itu ada madaratnya. Sedekah nggak ada madaratnya, pahala malah yang ada. Itu yang kita tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak membawa kebahagiaan dan kebaikan kecuali secara meluruh semuanya. Nggak ada efeknya, itu nggak ada sama sekali. Nah itu. Kemudian yang kedua masalah rezeki yang terduga, ya. Rezeki yang tak terduga itu bisa kita dapatkan. Caranya gimana? Seperti tadi kita amalkan. Konsepnya itu, ayatnya itu adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang tidak terduga, caranya gimana? Dekatkan diri pada Allah Ta'ala, tingkatkan ketakwaan kita. Ada contohnya? Ada. Ini salah satu contoh. Diceritakan oleh Habib Ali Hadji Syaikhul Maulid. Ada seseorang yang dia itu pekerjaannya itu sembarangan. Apa namanya itu pekerjaannya? Pokoknya seadanya lah gitu. Dia pakai bawa karung, di situ ada cangkul, di situ ada palu dan sebagainya gitu loh. Apanya siapa yang ini ikut, ya seperti di depan Kalibata itu yang ada di situ. Seperti itu. Nanti kalau sudah masuk waktu zuhur dia pergi masjid. Ketika dia waktu zuhur dia pergi masjid, tiba-tiba ada ustadz yang setelah menjadi imam itu dia memberikan kultum. Dia membawa hadisnya Nabi. Hadisnya Nabi berkata begini, barang siapa yang baca salawat, maka salawat itu akan memberkahkan hartanya. Kalau dia orang kaya, hartanya akan melimpah dan barokah. Kalau dia orang nggak punya, Allah akan berikan harta langsung dari atas langit sana. Akhirnya dia bilang, ya daripada aku tunggu-tunggu setiap hari, nunggu orang yang memerlukan aku, lebih baik aku salawat saja. Aku habiskan waktuku untuk salawat.
Maka pagi harinya dia pergi masjid baca salawat. Ditingkatkan ketakwaannya. Subhanallah, tapi yang semacam itu ya harus dicoba dulu. Sama manusia juga coba, Allah juga mencoba. Subhanallah, ketika dia pulang suatu waktu, kakinya itu tersandung sama batu. Jatuh dia. Begitu jatuh, ternyata batu itu ketika disandung dengan keras itu terbuka. Di bawahnya ada karungnya. Dia buka karungnya, Masya Allah, ada emasnya, ada peraknya, ada berliannya di situ. Tapi dia sudah gembira, sudah bahagia, tapi terlintas, tadi Rasulullah bilang ya, kalau seumpama orang kalau miskin yang baca sholawat banyak, dia akan dapat rezeki dari langit. Ini kan bukan dari langit ini. Kebetulan orang bertakwa, untung bukan kita yang nemukan ya. Subhanallah, akhirnya ditutup lagi. Begitu dia pulang ke rumahnya, dia cerita sama istrinya, istriku, sudah mulai tampak hasilnya lu sholawatku. Kenapa bang? Iya tadi saya masa waktu pulang dari masjid, itu kaki saya kesandung, kemudian kebuka, di situ ada karungnya. Loh kenapa nggak diambil bang? Ya itu kan mungkin dari langit, tapi masuk ke dalam, katanya dia. Kata istrinya begitu, kan ada saking inginnya. Enggak, saya yakin itu langsung dari langit kok. Waktu dia ngomong-ngomong begitu, dapat begitu, tetangganya yang dengar. Tetangganya Yahudi. Orang nggak punya juga. Lagi keluh kesah juga, karena nggak ada duit. Akhirnya apa? Jangan-jangan benar juga nih tetangga kita yang muslim nih. Ayo kita pergi ke tempat itu yang ditunjuk. Pergi ke tempat itu, dibuka batunya masih ada. Betul, berarti masih ada. Dibawa ke rumahnya, diam-diam. Begitu sampai di rumahnya dibuka, ternyata isinya kalajengking dan ular. Subhanallah, kurang ajar ini. Tetangga muslim kita ini ternyata ingin menjebak kita supaya kita celaka. Kalau begitu, kita kembalikan lagi. Dia naik ke atas genteng, udah itu dimasukkan lagi semua isi karungnya. Begitu dimasukkan, subhanallah, isinya itu langsung kelenteng berubah lagi jadi emas. Apa katanya suaminya? Tuh kan dari langit tuh. Ini kejadian nyata dan Allah kalau berkehendak mudah. Ini yang terjadi. Ketika kita orang bertakwa, maka Allah akan memberikan rezeki yang tidak terduga. Jadi tingkatkan ketakwaannya, tambah tahajudnya, tambah duhanya, tambah waqiahnya, tambah takutnya kepada Allah, tambah istighfarnya, tambah taubatnya, insya Allah akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Yang ketiga apa? Penghalang rezeki. Ini penting sekali. Penghalang rezeki. Rezeki itu kan rahmat ya. Semuanya setuju ya dan sepakat. Rezeki itu termasuk rahmat Allah. Rahmat Allah itu nggak diberikan kepada 5 orang. 5 orang ini nggak bakal mendapatkan rezeki. Dan rezeki itu sebagaimana dijelaskan tadi, rezeki itu ada 2, ada hissi dan maknawi. Rezeki hissi itu adalah rezeki yang berupa harta benda dan sebagainya. Maknawi itu adalah kita hadir majelis taklim, itu rezeki. Kita ketemu sama orang soleh, itu rezeki. Kita bersedekah, itu rezeki. Karena berupa pahala yang kita dapatkan. Nah itu ada 5 golongan, itu sama sekali tidak akan mendapatkan rezeki daripada Allah Ta'ala. Yang pertama apa? Yang pertama adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Hendy tadi. Jadi semua Pak Hendy yang disampaikan, yang dicapai oleh beliau, sebabnya itu satu. Kalau saya lihat dari versi agama saya, apa itu? Ibunya. Dia baik sama ibunya. Dia bakti sama ibunya. Alhamdulillah saya dididik dengan 2 pendidikan sekaligus. Dan alhamdulillah saya setiap hari yang saya lakukan kalau bersama dengan ibu saya cium tangannya, saya cium dahinya, lalu saya cium kakinya. Setiap hari. Waktu saya cium kaki ibu saya katakan, ya Rabb, aku minta ridhomu. Kenapa? Apa yang saya lakukan dari berbagai macam dakwah dan sebagainya, semuanya itu bisa jadi terima, bisa jadi diterima. Tapi kalau sudah ibu kita ridho kepada kita, orang tua kita ridho kepada kita, pasti Allah ridho kepada kita. Kalau sudah Allah ridho kepada kita, kita kekasihnya, kita diberikannya, semuanya diberikan. Nah cuma sekarang ini mau cari orang yang bakti sama Allah sedikit sekali, apalagi ibu. Untung yang masih punya ibu, untung. Kenapa? Nanti kata Nabi Muhammad, kalau sudah ibu itu meninggal, semoga ibu saya panjang umur, sehat walafiat. Kalau ibu itu sudah meninggal, ada seruan di atas sana yang berseru, telah meninggal yang karenanya aku mudahkan kau dapat rezekiku. Telah meninggal yang karenanya aku mudahkan kau dapat pahala yang banyak. Telah meninggal yang karenanya aku mudahkan kau menghapus dosa-dosamu. Telah meninggal yang karenanya engkau aku mudahkan mendapatkan derajat tertinggi di sisiku. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, carilah dengan susah payah. Ketika ibu sudah meninggal, habis sudah. Apapun yang kita dapatkan, semua karena orang tua. Bukan karena usaha kita, bukan semuanya. Siapapun di antara kita yang paling berada dalam hati ibu kita, orang tua kita, pasti dia yang paling bahagia hidupnya. Pasti.
Tapi kalau sudah ada masalah dengan orang tua, habis. Jangan harap apapun yang dia miliki tidak akan membahagiakan. Nah, oleh karena saya begitu dikatakan, ibu itu nomor satu. Bapak Presiden Soekarno sama ibunya luar biasa. Bapak Presiden Soeharto sama ibunya luar biasa. Sampai beliau sendiri yang ngangkat sebagai seorang presiden. Dan tidak memperbolehkan siapapun ajudannya untuk membawa ibunya sendiri. Dia sendiri yang membawa. Nggak ada gengsi. Ini ibu. Tapi kadang-kadang kita sama ibu kurang. Bahkan apalagi sekarang ini mohon maaf. Banyak para suami itu yang lebih mendahulukan istrinya ketimbang ibunya sendiri. Nah, ini yang terjadi. Jangan harap orang yang semacam itu akan mendapatkan keberkahan. Selalu kesulitan demi kesulitan dia akan dapatkan. Dan sebagai istri harusnya dia dukung suaminya untuk menjadi seorang yang bakti pada orang tuanya. Anak mama demi Allah bagus. Tapi sekarang dengan ideologi yang tersebar sekarang ini seakan-akan anak mama itu nggak bagus. Tidak, anak mama itu bagus. Karena semua yang kita miliki itu adalah untuk orang tua. Milik orang tua. Dan kita tidak bisa membalas bagaimana jasa orang tua. Nah, oleh karena itu, ini yang pertama. Durhaka sama orang tua mencegah semua rahmat. Apapun dilakukannya, pekerjaan yang wajib, pekerjaan sunnah tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Tahajudnya tidak akan diterima oleh Allah. Sodakohnya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, istri yang durhaka pada suaminya. Allah yang nyuruh. Allah yang merintah. Siapa yang memerintahkan kita supaya jadi istri yang salihah? Suatu pertanyaan yang harusnya sederhana, tapi untuk kita itu mengevaluasi diri. Apakah ada di antara kita ketika menikah, kemudian mertua kita mengatakan, aku mau kamu jadi mantuku, tapi dengan syarat ya jadi istri salihah ya. Nggak ada. Nggak ada suami yang mengatakan pada istrinya ketika dia menikah dulu, aku mau memperistrikan kamu, tapi dengan syarat kamu jadi istri salihah. Yang nyuruh kita itu istri salihah, menjadi istri salihah itu siapa? Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Yang pedulikan semua manusia, walaupun itu suami itu adalah jembatan. Media kita untuk mendapatkan ridhonya Allah dan Rasulnya. Semuanya itu berusaha, semuanya itu bekerja di dunia. Nanti upahnya kelak, nanti di akhirat. Harusnya seperti itu pertimbangannya. Nah, jadi oleh karena itu, istri yang durhaka, siapa istri yang durhaka? Yang membuat galau pikiran suaminya. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, aku kawin dengan Sayyidah Khadijah, sekalipun tidak pernah ada satu hal, ucapan, tindakan, kelakuan daripada Sayyidah Khadijah yang membuat aku galau pikiran. Itu Sayyidah Khadijah. Bahkan subhanallah, lihat bagaimana Sayyidah Khadijah melakukan sesuatu terobosan yang luar biasa yang tidak dilakukan oleh siapapun juga. Sehingga pantas kalau beliau itu menjadi seorang wanita satu-satunya yang mendapatkan salam langsung daripada Allah SWT. Apa yang dikatakan oleh beliau ketika menjadi seorang istri daripada Nabi Muhammad? Beliau katakan begini, wahai Muhammad, karena pada waktu itu belum jadi Rasul ya, sekarang engkau telah menjadi suamiku. Maka mulai saat ini, hartaku hartamu, rumahku rumahmu, dan aku adalah budak perempuanmu. Ada kata-kata yang semacam itu untuk suaminya. Nah, banyak orang mata begini, ya Habib, kalau kita jadi Sayyidah Khadijah, iya kalau suaminya seperti Nabi Muhammad. Itu perkataan setan itu yang mengatakan, enggak peduli, Allah Ta'ala tetap Allah yang melihat. Kenapa? Nabi SAW itu sudah bersabda dan bersumpah, ma dzulima abdun bimadlamatin fasobara 'alaiha illa wa zadallahu izzan wa rifatan. Enggak ada seorang pun yang dizalimi oleh orang lain lalu dia sabar, kecuali pasti Allah akan menambah derajatnya, kemuliaannya. Allah yang membalas. Yang merintah Allah, Allah yang ganjar. Jangan dilihat suaminya. Terserah mau suami gimana, biarkan suami yang gue yang masuk neraka, aku yang masuk surga. Biarkan suami saya menjadi kecintaan setan, tapi aku menjadi kecintaan Nabi Muhammad. Harusnya seperti itu. Yang penting perintah agama itu apa? Itu dilaksanakan. Nah, istri yang durhaka kepada suami, sholat itu nggak diterima, puasanya nggak diterima, pengajiannya nggak diterima. Suami adalah surga dan neraka kita. Bukan orang tua lagi kalau sudah istri. Tapi kalau suami, orang laki-laki, dari mulai lahir sampai meninggal itu adalah orang tua, surga neraka kita. Tapi kalau seorang perempuan, sebelum dia itu menikah, itu adalah orang tua. Tapi setelah dia menikah, itu adalah suami. Orang tua nomor 33. 32 setelah nomor 1 Nabi Allah, nomor 2 Nabi Muhammad, nomor 3 suami, nomor 4 suami, nomor 5 suami, nomor 20 suami, nomor 30 suami, 31, 32, baru 33 orang tua. Itu yang dikatakan Nabi Muhammad. Mau diterima nggak diterima silahkan. Sahabat Nabi hanya mengatakan sami'na wa ata'na ketika Nabi Muhammad yang mengatakan. Dan itu sudah diperagakan oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, dan semoga beliau termasuk yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai tetangga kita kelak nanti di surga. Kemudian yang ketiga, orang yang memutuskan tali silaturahmi nggak bakalan mendapatkan rahmat Allah. Kerabat kita, kemudian kita putuskan. Kita baik sama orang, tapi kerabat kita enggak. Kita berikan satu kepada orang, tapi kerabat kita yang memerlukan kita justru kita lupakan.
Yang keempat, kita benci sama seorang muslim. Sampai tidak saling tegur sapa lebih daripada 3 hari 3 malam, itu juga dapat mencegah turunnya rahmat Allah. Sedangkan yang kelima, mereka yang mengkonsumsi narkoba atau minum-minuman keras sama sekali tidak akan mendapatkan rahmat Allah SWT. Nah itulah diantara pencegah seseorang mendapatkan rezeki yang dinamakan rezeki yang dia akan gunakan dan dikonsumsi, bukan rezeki yang banyak berupa harta, itu tidak. Jadi pemaparannya sangat membuat kita tertegun, sampai kita bingung Ustadz mau nanya apa. Tapi dari pemaparan tadi, banyak ilmu yang bisa kita ambil. Sejatinya kita harus tahu rezeki itu seperti apa, dari mana. Karena katanya rezeki itu hijau ya Ustadz. Rezeki itu hijau, rezeki itu menarik, dan sebaik-baiknya harta adalah harta di tangan orang yang beriman. Nah, yang menarik dari tadi juga perang ideologi. Sekarang banyak terjadi peperangan ideologi nih Ustadz. Maaf ini, kalau kita lagi traveling ke negara-negara yang non-muslim mungkin saya sebut, itu pemandangan mata nggak bisa dijaga ya Ustadz ya. Tapi kalau kita berpikir hanya soal dunia, kok dia hebat ya, mobilnya bagus, ininya bagus. Tapi pernah nggak kita berpikir, akhirat mereka seperti apa ya, gitu kan. Rezeki mereka seperti apa. Coba yuk jalan-jalan sekali-sekali ke ICU. Terutama khususnya tentang ibu. Saya mungkin berada di sini, kalau boleh saya sedikit sharing cerita. Saya di sini mungkin karena ibu saya. Saya dulu sama seperti Pak Hendy sangat sibuk. Pulang kantor itu bisa paling cepat mungkin jam 10 malam. Ketika ibu saya ada di rumah, beliau sakit. Dan kemudian saya tersentak ketika beliau meninggal. Waktu itu Ustadz Ruhudin ada ya Pak Ustadz ya, bukan suatu yang kebetulan, alhamdulillah Pak Ustadz Ruhudin hadir di RSPP di ICU saat itu, ikut mentalkinkan ibu saya. Dan ketika dimandikan di kamar mayat, ada rasa terpukul dalam hati saya. Ya Allah, kemana saja saya selama ini? Saya memandikan ibu saya dalam keadaan beliau sudah kaku. Saya tidak lagi bisa memeluknya, saya tidak bisa lagi memberikan dia makan, menyuapinya. Dan saya langsung mungkin bisa bilang itulah titik balik kehidupan saya. Yang sangat sibuk, bisnis, woman, aduh saya nggak tahu lagi lah namanya. Dan saya berkata, ya Allah, bagaimana caranya saya bisa berbakti lagi kepada ibu saya. Dan saya ingat katanya, bahwa hanya doa anak yang soleh lah yang akan sampai. Dan saat itu saya berjanji, ya Allah bantu saya, jadikan saya wanita yang soleha, jadikan saya wanita yang kelak doa-doanya itu bisa melapangkan kubur ibu saya. Karena saya tidak bisa lagi memberikan dia berlian, tidak bisa lagi menawarkan mama mau makan apa, mau beli apa, gak bisa lagi. Dan disitulah saya berpikir, ya Allah, semua kita akan kembali, semua kita akan pulang. Pertanyaan terbesar kita, apa yang sudah kita persiapkan? Dan sejak itu alhamdulillah dengan perjalanan panjang, saya bisa bertemu dengan Ustadz. Itu suatu hal yang tidak bisa digunakan dengan akal dan pikiran. Berjumpa dengan Ustazah, kita pergi ke Tarim, ke Hadramut. Ketika saya di Hadramut, di Jambal ya, saya bilang saya baru baca maulid, baru baca ratib, baru 1 tahun. Bagaimana dengan saudara-saudara saya yang mungkin sudah ikut Sintuduron, sudah ikut ini? Ya Allah, artinya saya berpikir bahwa mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikan kita niatkan untuk orang tua kita, khususnya yang sudah meninggal. Dan mohon kepada yang masih ada, pulang nanti cium ibunya, minta maaf kepada ibunya, dan muliakan beliau. Ya demikian, jadi ikut-ikut terharu saya Ustaz. Dan saya sangat salut kepada beliau dan Ustazah juga karena sangat menghormati ibu. Terus terang saya kagum dengan pria-pria, suami-suami yang sangat taat kepada ibunya. Karena saya tahu disitulah kunci keberkahan. Jadi istri-istri sabar ya. Kita harus tahu surganya suami itu ibunya. Nah, mungkin saya nggak adil nih Ustadz, banyakan ngomong nih. Saya boleh minta pertanyaan ke floor?
Saya beri 3 kesempatan bertanya, baik akhwat maupun ikhwan. Seorang teman bertanya kepada saya tentang seorang temannya. Seorang temannya ini adalah seorang wanita. Sebelum dia menikah, dia adalah seorang muslimah yang taat kepada Allah, masya Allah pokoknya. Ibadahnya juga bagus, baik, dan hidupnya tidak bagus-bagus banget. Riziknya bisa dilihat sangat, ya, pokoknya dia sangat inilah itu. Ketika beliau menikah, dia menikah dengan non muslim dan dia masuk ke agama suaminya ini. Dan ketika dia berpindah agama itu, kehidupannya luar biasa, bagus sekali, rezekinya bagus, dan mungkin saya tidak perlu menyebutkan dia adalah pemilik salah satu hotel-hotel terbaik di seluruh Nusantara ini, ada di Bali, di Labuan Bajo, di mana-mana, Jakarta bahkan, bagus sekali rezekinya. Dia mempunyai anak-anak yang baik-baik juga, kemudian pendidikan anak-anaknya baik-baik dan pintar-pintar. Pokoknya ketika dia menikah itu, semua kehidupannya tuh menjadi baik dan bagus. Teman saya bertanya, apa pendapat kamu mengenai ini? Saya menjawab, ini adalah istidraj. Allah berikan dia ujian dengan ketidakmuslimin. Tapi teman saya itu tidak puas. Mungkin ada penjelasan lain daripada Ustadz. Karena ketika dia sudah berpindah agama itu, hidupnya jauh dan dia bisa sosial yang sangat tinggi. Bagus sekali. Dia sosial ini, dia bisa bahkan memberi makan ke panti jompo, kemana. Pokoknya sosialnya sangat bagus. Anak-anaknya bagus, kehidupannya baik. Nah, mungkin ada penjelasan yang lain daripada Ustadz selain daripada istidraj tersebut. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan dan pertanyaan yang semacam itu atau serupa ya. Dan di zaman Nabi juga ada pertanyaan juga semacam itu. Sekarang begini aja ya, mungkin kita buat mudah sekali gini. Siapa yang mau jadi seperti Namrud dengan kekayaannya yang banyak? Ada nggak ya di antara yang hadir yang mau jadi seperti Namrud? Oh kali seperti Fir'aun atau seperti Haman, ada nggak? Kita kan akan menjadi bagian dari sejarah itu seperti mereka. Kenapa kita katakan Anda nggak mau jadi seperti Fir'aun, Anda nggak mau jadi seperti Haman dan sebagainya? Kenapa? Karena walaupun mereka itu punya segala-galanya, bahkan Fir'aun itu dari saking dia itu tidak pernah sakit seumur hidupnya sampai jadi ngaku sebagai Tuhan. Semua keinginannya terlaksana. Sampai dia itu ngaku sebagai Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah dia itu tenggelam dan sebagainya, kita tahu dinyatakan dengan Al-Quran bahwa dia itu bakal selama-lamanya di neraka, bahkan kita meminta pada Allah Ta'ala supaya kita tidak pernah bertemu dengan Fir'aun kan. Nah, sekarang kita bertanya, ada nggak yang mau jadi Fir'aun? Nah, nggak ada kan? Nah, sama, ini pertanyaan nanti 100 tahun lagi akan dipertanyakan tentang orang yang semacam tadi. Masih mending, kenapa? Kekayaan yang didapatkan oleh Fir'aun lebih daripada itu. Haman lebih daripada itu. Nah, tapi buat apa kalau toh akhirnya seperti itu? Nah, itulah. Jadi sebagaimana dikatakan tadi, yang namanya kebahagiaan bukan melulu ditentukan dengan materi. Saya bahagia punya HP mahal, ya, bahagia punya mobil bagus, bahagia punya rumah bagus, apalagi bahagianya punya istri cantik. Nah, gitu ya. Seperti Ustazah Fauzia, ya. Tapi kebahagiaan yang paling utama yang saya rasakan ya, ketika kita bangun malam 2 rakaat kita sharing sama Allah, itu paling nikmatnya. Nggak ada duanya. Ketika kita sudah menyatu pada Allah, kita baca Quran, kita merasa terharu, kita merasa terbawa, itu paling nikmatnya. Ketika kita mengabdi kepada Allah, melaksanakan pengabdian itu kepada Allah dan hanya untuk Allah, itulah kenikmatan yang paling nikmat. Itu yang kita rasakan. Nah, oleh karenanya apa yang dijawab tadi benar, istidraj. Cuma tinggal karena dia pakaikan logika seperti tadi yang dicontohkan. Mau nggak kamu jadi Fir'aun? Nah, gitu aja. Mau nggak kamu jadi, atau ambil, mau nggak kamu jadi Qarun? Nah, gitu aja. Qarun itu kunci kekayaannya saja itu dibawa 14 orang. Kuncinya terbuat dari emas. Emas kita berapa? Emas Santi berapa gitu. Ini kuncinya aja dibawa 14 orang. Jadi ada di antara kita yang emas perhiasannya itu bisa dibawa sampai 2 orang, 3 orang. Ini sampai 14 orang. Ada yang mau jadi Qarun? Ah, udah itu aja. Jadi contohnya seperti itu. Jadi makanya Nabi SAW mengatakan lahumud dunya walanal
akhirah. Mereka berhak untuk mendapatkan dunia, silahkan ambil dunia, tapi kita punya Allah dan punya akhirat nanti. Tadi terinspirasi juga dengan Pak Hendy, Pak Iwan. Kebetulan saya bekerja di BUMN, baru lewat umur 40 tahun dan menuju karir juga Habib. Cuma memang rasanya seperti dikejar-kejar dunia Habib. Jadi saat ini saya 1 tahun ini sudah berpindah karir di bidang keuangan, ketemu networking yang cukup banyak juga Habib dengan teman-teman perbankan, pasar modal, bahkan dari komunitas di luar. Kebetulan saya di bidang airport, dengan komunitas di luar negeri juga cukup banyak. Namun ada rasanya kok kayak dunia ngejar-ngejar, sampai juga ilmu dunia juga membuat saya harus belajar banyak hal-hal baru. Tapi ada sedikit kerinduan dari pengalaman spiritual tahun lalu umroh, kok rasanya seperti ada mulai sedikit-sedikit duha kalah sama rapat, tahajud bablas sudah dekat subuh. Nah ini cara mungkin Habib bisa share untuk supaya time managementnya itu supaya kita bisa imbang antara dunia dan urusan akhirat itu bagaimana Habib? Karena bahkan ada perasaan seperti ingin hijrah ke industri yang lain supaya waktu itu bisa, karena keluarga juga komplain juga Habib, kok Sabtu Minggu malah belajar ilmu keuangan gitu, malah update lagi, bahkan ada tuntutan juga mau ambil sekolah lagi untuk ilmu dunia, tapi ada kerinduan juga seperti pengalaman spiritual tahun lalu supaya bisa lebih istiqomah lagi. Mungkin itu Habib pertanyaan dari Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi hendaknya carilah sebanyak-banyaknya yang terkait dengan apa yang akan kamu dapatkan kelak nanti di akhirat. Tapi jangan lupakan urusan duniamu. Nah di sini kan persentase dunia sama akhirat, lebih banyak dunia apa akhirat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala? Lebih banyak akhirat. Dunianya justru diingatkan, jangan lupa ya dunianya. Nah kalau sekarang kan seakan-akan ayat itu kita balik, cari dunia banyak tapi jangan lupa ya akhiratnya gitu. Bahkan sekarang malah lupakan ya akhiratnya. Yang terjadi begitu gitu kalau kita itu salah berteman dan sebagainya. Nah oleh karena itu kalau seumpama seperti yang terjadi atau pengalaman daripada saudara saya Abdullah Efi ini terkait dengan pengalamannya di dalam pekerjaannya yang sekarang ini banyak ya, mohon maaf, orang yang sangat mengimpikan pekerjaan dia itu di tangannya itu banyak, bukan 500-an ribuan, bahkan jutaan di dunia pengen seperti jadi Abdullah Efi. Nah oleh karena itu apakah itu meninggalkan? Salah. Tapi kita itu dengan kepintaran kita itu, maka kita itu harus merubah. Yang tadi yang orientasinya itu dunia, jadikan akhirat. Bagaimana caranya? Begini. Kalau seumpama seperti saudara kita, Abdullah Efi ini, diisi sama orang lain yang tidak ada ketakwaan, nggak ada keimanan, nggak dekat kepada para ulama dan sebagainya. Maka bisa jadi dia sekarang ini berada di tempat yang basah loh. Basah kan? Basah banget tuh, nah, hati-hati. Nah, dia takut. Kenapa? Dia kalau mau bertindak apapun yang terkait dengan mengambil haknya negara dan sebagainya, dia ada telepon sama saya. Beb, ini kok gini gimana Beb? Oh jangan. Nah, kalau saya sudah katakan jangan, dia nggak mau lakukan. Karena pasti bermudarat untuk dirinya. Dia yakin itu. Nah, jadi oleh karena itu, jangan sampai kita berikan job ini kepada orang yang bukan ahlinya. Bukan orang yang beriman dan bertakwa. Tetap kita pegang, tapi kita itu harus punya teman yang mengingatkan kepada kita. Yang untuk kita itu berterus terang kepadanya, begini Beb, apa yang harus kita lakukan. Dan alhamdulillah banyak bupati yang kita menjadi teman kita, Sekda menjadi teman kita dan sebagainya, dan saya tidak pernah mengharapkan sesuatu pemberian daripada mereka. Apapun yang saya ketahui itu haram, saya tidak peduli. Salah sendiri kenapa tanya sama saya? Nah, karena itulah pengetahuan saya gitu. Nah, jadi itu yang saya alami seperti itu. Jadi artinya tetap jaga, tapi kita harus punya teman yang kira-kira kalau kita itu ragu di dalam melakukan sesuatu, kita tanya kepadanya. Terus kemudian harta yang kita dapatkan supaya menjadi harta yang berguna untuk akhirat kita, maka kita niatkan orientasi kita akhirat. Kita bisa membantu pondok pesantren, nanti kalau sudah punya uang banyak kita bisa bantu panti asuhan, kita bisa membantu. Nah, ini semua kan akhirat. Bahkan mohon maaf, kalau seumpama
disuruh pilih pekerjaan yang terbaik di dunia sekarang ini apa? Kalau saya, tanya pada saya katakan menjadi orang alim pertama. Yang dakwah karena Allah, bukan karena dunia. Yang kedua, jadi orang kaya. Itu kalau jadi pejabat jangan deh. Karena apa? Tanggung jawabnya terlalu besar. Kesian, makanya saya doakan selalu pejabat ini biar matinya mati syahid aja. Mati syahid kan banyak. Orang kalau pejabat kena penyakit jantung, alhamdulillah. Kenapa? Biasanya matinya mendadak. Kalau mati mendadak syahid. Nah, saya doakan begitu, gitu. Karena mereka saudara kita, walaupun keimanan kan saudara kita. Kalau mereka nggak meninggal syahid, wah susah, panjang itu. Jadi tanggung jawabnya panjang. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah. Jadi seperti itu, orang kaya itu penting. Kenapa? Ada satu cerita ya untuk memotivasi kita untuk menjadi orang kaya. Sekarang yang jadi permasalahan di Indonesia, mohon maaf, orang kayanya bukan orang kita. Ini jadi permasalahan. Dan ini tanggung jawab siapa? Pak Hendy sama Bu Hen. Cari uang yang banyak, cari kesempatan untuk kaum muslimin yang banyak, untuk apa? Menguasai tanah di Indonesia ini, negara kita yang kita cintai ini. Harusnya seperti itu. Nah, terus ada cerita yang disampaikan Rasulullah, nanti ada 4 golongan nih berlomba-lomba untuk masuk surga duluan. Kan yang duluan itu kan diminati. Nah, sehingga apa? Ada orang kaya dengan kekayaannya setelah disedekahkannya, ada ahli ibadah dengan waktunya yang digunakan untuk ibadah, ada ulama dengan ilmunya, dan juga ada pejabat dan lain sebagainya. Ada para syahid yang telah mengorbankan satu-satunya selembar nyawa yang dia punya untuk Allah SWT. Maka kemudian dimulai daripada seorang syahid. Dia bilang, aku yang paling berhak untuk masuk ke surga pertama kali. Kenapa? Karena aku punya nyawa satu-satunya itu pun aku korbankan untuk Allah. Tapi tanya oleh malaikat, dari mana kamu tahu bahwasanya orang yang mengorbankan nyawanya itu karena Allah Ta'ala, kemudian dia akan mendapatkan surga, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah? Dari ulama. Berarti semua kebaikanmu di ulama. Udah nggak jadi. Yang kedua orang kaya. Aku yang paling berhak. Kekayaanku kami gunakan untuk apa? Membantu jalan Allah, untuk menolong agama Allah. Maka aku yang paling berhak. Maka kemudian ditanya lagi malaikat, dari mana kamu tahu bahwasanya orang yang menggunakan hartanya untuk jalan Allah dia akan mendapatkan kemuliaan di sisinya? Dari ulama. Berarti semua hasanat kamu itu ada di ulama, bukan kamu. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga siapa? Ketiga siapa lagi tadi? Ahli ibadah. Saya punya waktu 24 jam, semuanya kami digunakan untuk puasa, untuk sholat tahajud, untuk ibadah ini, ibadah itu. Kami dong yang paling berhak. Ditanya lagi oleh malaikat, dari mana kamu tahu bahwasanya orang yang sholat itu begini, orang ibadah itu begini, pahalanya begini, begini dan sebagainya. Dari siapa? Dari ulama. Berarti semua apa yang kamu lakukan masuk ke kebaikan ulama. Ulama, berarti aku yang paling berhak. Kami yang paling berhak berarti. Karena mereka semua tahu kebaikan karena aku. Ditanya sama malaikat, kamu itu kan sibuk berdakwah, sibuk mengajar, terus kamu makan dari mana? Yang beri makan kamu dari mana? Kamu sibuk. Ya dia orang kaya itu. Yang menyediakan kamu tempat siapa? Ya orang kaya itu. Berarti semua kebaikan kamu di tangan orang kaya itu. Sehingga pertama kali yang masuk surga nanti orang kaya. Semoga kita termasuk orang kaya itu. Yang gak jadi ulama jadi orang kaya. Harus jadi ambisius katanya Pak Hendy. Jadi ambisius jadi orang kaya, terkaya di Indonesia. Nah, jadi supaya apa? Supaya bisa membantu Nabi Muhammad dan masuk surga duluan nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini tema yang menarik karena yang dibahas adalah mengenai rezeki, dan rezeki ini selalu ada hubungannya dengan kehidupan kita. Nah, berbicara rezeki, banyak orang yang kemudian akhirnya mengejar rezeki. Seperti yang ditayangkan tadi, rata-rata itu adalah orang-orang yang mengejar rezeki. Tapi ada sebagian di antara kita itu, di antara sebagian kecil mungkin ya, yang justru sudah dikejar rezeki. Nah, mungkin sebagai oleh-oleh pada siang hari ini, supaya yang hadir ini enggak mengejar rezeki tapi dikejar rezeki. Mohon dikasih konsepnya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada suatu persoalan pun kecuali jawab dengan agama, ada jawabannya. Di mana Nabi SAW bersabda, taraktukum alal mahajjatil bayda layaliha kanahariha la yuzigu anha illa wadhal. Aku tinggalkan kalian, wahai umatku yang aku kasihi, dalam keadaan agama yang aku bawa ini sudah sempurna. Jelas, semuanya sudah jelaskan tentang keluarga, jelaskan kesehatan, jelaskan keuangan, jelaskan, semuanya sudah jelaskan. Maka tidak ada seorang pun di antara kita yang melenceng dari jalan itu, kecuali dia tersesat. Kecuali berarti dia sengsara, kecuali berarti dia bangkrut, kecuali berarti dia masuk penjara. Nah, itu yang terjadi, itu maksudnya. Maka apa yang disampaikan tadi menarik itu.
Karena orang juga pengen dikejar dunia daripada mengejar dunia. Ya kan? Mengejar dunia sampai ke titik yang paling tinggi itu suatu pencapaian yang luar biasa yang dijadikan sebuah percontohan. Artinya apa? Kalau kita mau jadi orang kaya, kita memerlukan sebuah usaha yang maksimal, bukan cuma minimal, tapi maksimal, upaya maksimal. Jadi seorang yang ambisius seperti dikatakan. Maka mau jadi orang yang kebalikannya pun juga harus maksimal, sesuai. Artinya apa? Mau jadi orang kaya yang banyak uangnya, maksimal kerja, maksimal usaha, maksimal upaya jadi orang kaya, bahkan terkaya. Mau jadi orang yang dikejar sama dunia, itu juga harus maksimal. Itu kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah memberikan konsep dalam hadis qudsinya, di mana Allah Ta'ala firman kepada dunia ketika Allah ciptakan, ya dunia uhdumi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Wahai dunia, layanilah, siapa yang melayani aku, layani dia. Itu perintah Allah. Dan jadikan pelayan bagi kamu, bagi siapa yang mencarimu. Nah, dijelaskan. Jadi kalau kita melihat, kalau saya, mohon maaf, kalau saya gitu ya, dikasih pilihan mau jadi bos-bos, jadi konglomerat sebagainya, mohon maaf, itu pilihan yang paling rendah itu kayaknya gitu. Saya tidak mau. Nah, begitu pula ketika seseorang dikasih pilihan untuk menjadi saya, mungkin dia akan berat. Karena apa? Ya orang seperti saya itu kan harus banyak ibadah, banyak dakwah, banyak ini dan sebagainya. Saya masih ingat waktu saya belajar di Madinah itu, makan itu pun cuma dibatasi karena mujahadah. Jadi saya makan itu cuma setiap hari, setiap tahun, 4 tahun di sana, 1 tahun puasa dahar, 1 tahun puasa Daud. Kalau buka ya, sahur cuma kopi sama roti aja. Kalau buka itu cuma 7 suapan, nggak boleh lebih, dibatasi sama kita. Padahal kita pengen, kalau sudah lagi pengen, karena sudah terbatas ke 7 suapan, kadang-kadang suapannya kita besarkan supaya tetap 7 suapan gitu. Alhamdulillah saya berangkat waktu ke Madinah itu berat saya 54, pulang 54. Setelah kawin sama Ustazah Fauzia pernah 84. Tapi sekarang sudah kembali lagi 67. Nah, gitu. Nah, jadi alhamdulillah ternyata pencapaian itu adalah bermodalkan ambisi. Sebagaimana katakan itu. Ada himmah qawiyah, ada azam, ada kemauan yang besar, maka semua pencapaian terkait dengan apapun kita bisa capai, tapi masing-masing dengan aspeknya dan dengan segala sisinya. Gitu. Semua dihasilkan dengan usaha dan doa. Namun ada satu sisi yang kami terenyang-enyang ya Habib. Dahulu waktu kami di pesantren, kami selalu diajarkan oleh sebagian masyayikh, para salaf nggak pernah meminta dunia. Nah, bagaimana solusinya untuk menepis hal itu? Karena sebagian salaf merasa malu kalau minta dunia karena dunia sudah ditanggung, sedangkan kita hidup di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mendengar dari sebagian masyayikh di Jakarta khususnya bahwa pemuka-pemuka agama di akhir zaman nanti mereka akan menjadi orang yang paling kaya. Oleh karena itu berbagai riset, berbagai pengalaman atau komunikasi yang kami dapat dari teman-teman, ternyata ada komunitas yang selalu menghadiri kajian-kajian, baik kajian yang dihadirkan yang dibuka oleh Ustadz Hadi Hidayat atau Ustadz Abdul Somad dan lain sebagainya. Nah itu, atau yang baru-baru ini memasukkan anaknya ke pesantren. Kiranya dari sini menjadi tenang hati kita untuk tidak mengejar-ngejar dunia dan bagaimana solusinya Habib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia, meminta dunia itu Rasulullah juga memintanya. Bahkan di antara doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, di dalam sholat kita adalah Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Jadi berikan aku rezeki. Jadi tetap diminta. Akan tapi
Yang dilarang di sini adalah seperti yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam hadis sucinya. Ya ibna Adam, la tatlubanna rizqa godin kamalam utalibak bi amali godin. Kalian itu, wahai Bani Adam, jangan minta kepadaku rizki yang besok. Sebagaimana aku juga tidak menuntut kalian untuk beramal yang besok. Yang besok pada besok. Nah, ini yang dilarang. Itu maksudnya minta dunia seperti ini yang dilarang. Jadi minta dunia itu seperti yang dikatakan Pak Hendy itu, minta dunia yang barokah. Jangan, ya Allah aku minta dunia, ya Allah ini, saya dengar ya Allah Hotel Aston itu mau dijual, saya mau beli ya Allah. Itu nggak boleh. Kayak itu besok yang akan datang. Nggak usah, minta barokah aja. Ya Allah minta rezeki yang barokah, minta rezeki yang bermanfaat, minta rezeki yang menggembirakan baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, itu yang mereka itu tidak minta dengan minta dunia yang semacam tadi yang disebutkan, itu yang tidak diminta. Tapi kalau minta rezeki, yang dimasukkan dengan rezeki itu apa yang dimakan, apa yang dipakai, dan apa yang disedekahkan, itu pasti kita memerlukannya. Sedangkan yang disampaikan terkait dengan hadis, ada hadis walaupun dhaif, nanti di akhir zaman para ulama itu akan dihiasi dengan kekayaan. Kenapa? Karena pada zaman itu menuntut seperti itu. Jadi kita sekarang sulit sekali mau cari ulama nggak punya mobil sedikit, sulit. Kenapa? Karena pandangan mata manusia sekarang ini selalu tercakup hanya kepada materi. Misalnya saya ketika diundang dan di dalam undangan itu ada 2 pembicara ya. Saya pernah satu saat saya datang ke undangan itu, saya pembicaranya. Saya datang dengan mobil saya Fortune. Wah, mereka berdiri memuliakan. Ternyata pembicara keduanya itu pakai mobil carry. Mobil carry itu hijet tuh. Nggak ada yang berdiri. Nah, ini satu contoh. Sehingga apa? Saya punya guru, Profesor Dr. Syed Muhammad Aliul Maliki, mengajarkan kepada kita, beli segala sesuatu yang paling bagus tapi niatnya untuk memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu. Jadi kita tidak minta kepada orang untuk membelikan kepada kita, tidak. Tapi paling tidak kan masyarakat bangga itu loh ulama. Nggak perlu kepada orang, tapi kita bisa punya. Nah, jadi supaya orang yang punya sama orang nggak punya kan beda. Kalau orang yang punya dakwah, dia pergi, dia masih cari mana panitianya kok ada nggak datang nih. Nah, gitu. Tapi kalau orang punya dia nggak butuh itu. Memang dia karena dakwah ilallah. Sehingga mohon maaf, alhamdulillah saya kemarin itu waktu mau berangkat itu menolak undangan yang ke-34 dari bulan Syawal sampai sekarang. Kenapa kita tolak? Karena ada isyarat untuk kita tidak keluar. Jadi sekarang ini sangat tidak mengenakkan kulturnya untuk berdakwah. Dan alhamdulillah kami tinggalkan juga pun tidak menjadi masalah karena yang namanya dai bertebaran di mana-mana. Orang alim bertebaran di mana-mana. Nah, kenapa saya karena tidak ada yang kurang kepada saya. Saya bukan mencari dunia dengan dakwah saya. Yang ada itu capek. Bayangkan semalam saya berangkat ke begitu saya turun landing di Halim jam 9 langsung ngisi alumni perempuan sebelum Jumat. Habis Jumat setelah ngantar jenazah kita ngisi lagi alumni Banin. Sudah itu langsung ke Bogor, pulang jam 2 malam sampai ke Aston. Nah, jadi tidur. Udah itu Ustaz Halil dari pagi sudah jam ini maaf anak baru datang jam 2 malam semalam. Saya mau istirahat dulu bilang gitu. Nah, jadi artinya capek, beban. Tapi subhanallah masih ada aja orang yang datang kepada saya, dia bilang, Beb, saya minta ijazah dong Beb. Ijazah apa? 2 Beb. Apa itu? Kalau Habib bicara kok semua orang itu diam semua katanya. Itu yang pertama katanya. Yang kedua biar diundang dulu Beb. Saya ini nggak mau diundang. Kalau ada yang nggak ngundang saya, alhamdulillah. Kalau setiap saya lihat undangan tuh beban kepada saya, tanya kepada istri. Nah, jadi saya memang nggak suka diundang. Kalau ada yang undang saya bicara begini apa adanya, ya jangan salahkan siapa, kenapa saya diundang. Nah, gitu. Jadi saya tidak mengatakan kecuali yang hak aja. Nah, jadi mau terkait dengan siapapun, sampai saya pernah juga diundang ke istana. Nah, tapi saya kalau di istana saya tidak mau. Tapi kalau di luar istana saya siap. Tapi jangan teksnya diatur, non tekstual. Jadi apa kata saya? Gitu. Nah, jadi itu syarat dari kita. Nah, karena apa? Kewajiban untuk menyampaikan itu kewajiban terkait dengan ilmu. Ilmu yang dimiliki oleh para ulama itu bukan milik mereka, sama sekali bukan milik mereka. Nggak berhak untuk mentargetkannya, nggak berhak. Karena apa? Rasulullah mengatakan al ilmu dolatul mu'min fa aina ma wajadtumu fakhudhu. Ilmu itu adalah milik setiap orang mukmin.
Kamu dapatkan ilmu itu, ambil, itu bagianmu. Nah, jadi seperti itu, sehingga kita kewajiban, beban, kita menyampaikan itu beban, jadi bukan suatu kesenangan, tidak gitu. Nah, apalagi sampai kalau seumpama ijazah untuk supaya orang diam semua, Allah alam, saya nggak pernah punya ijazahnya soalnya gitu. Assalamualaikum. Ustadz tadi kan dari tadi ngomongin soal berkah ya rezeki. Itu saya mau tanya konsep berkahnya rezeki itu gimana tuh Ustadz? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau boleh kita simpulkan, jadi begini. Semua yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita cari-cari dan kita upayakan, itu namanya rahmat. Ya. Rahmat belum tentu menjadi rahmat kalau tidak ada kuncinya. Kunci rahmat itu adalah keberkahan. Oleh karena coba lihat kita di dalam Al-Quran itu, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Itulah Sayyidina Isa alaihissalam ketika dilahirkan di tempat yang penuh dengan keberkahan. Sayyidina Ibrahim alaihissalam ketika meletakkan Sayyidatuna Hajar di Makkah, maka dikatakan bahwa Makkah itu ada tempat yang penuh dengan keberkahan. Dan Allah SWT dalam hadits kursinya, Allah Ta'ala firman, Iza ata'ani abdi raditu anhu. Wa iza raditu anhu baraktu fihi wa fi atharihi wa la nihayata li barakati. Wa iza asani abdi sakhattu alaih. Wa iza sakhattu alaih la'antu wa la'nati talhaqus sabi'a min waladih. Yang artinya, jika salah satu hambaku itu berbuat taat, aku ridho kepadanya. Kapan aku ridho kepadanya, aku berkati dirinya. Bukan hanya dirinya, tapi semua yang terkait dengannya aku berkati. Dan ketika seorang hambaku itu telah berbuat maksiat kepadaku, aku murka kepadanya. Ketika aku murka kepadanya, aku laknat dia. Dan ketahuilah, laknatku itu akan menemui sampai ke keturunannya yang ketujuh. Nah, itu disebutkan oleh Nabi SAW, riwayat daripada firman Allah Ta'ala dalam hadits qudsi itu. Nah, jadi keberkahan itu adalah konsepnya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadits qudsnya itu, harus melalui dengan ketaatan. Jangan bermimpi ada orang dapat barokah tapi tanpa taat, nggak ada. Keberkahan itu ada pada orang yang taat. Kalau orang itu taat di dalam perusahaannya, dalam arti perusahaannya dan cara berniaganya, cara berdagangnya sesuai dengan yang diaturkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang namanya unsur sistem ribanya, maka diberkati oleh Allah Ta'ala. Rumah tangganya dibangun dengan taat kepada Allah Ta'ala dan tidak ada unsur pelanggaran yang melanggar perintah Allah Ta'ala di situ. Istri sebagai fungsinya, suami sebagai fungsinya, anak-anak begitu juga, maka mereka akan diberkati oleh Allah Ta'ala. Jadi berkah itu seperti itu. Jadi nggak mungkin kita dapatkan orang maksiat tapi barokah. Itu bukan barokah, itu sidraj itu namanya. Jadi keberkahan itu selalu yang membahagiakan dan menggembirakan, sebagaimana dikatakan oleh Pak Hendy, yang membahagiakan yang berkah. Harta yang barokah, harta yang membahagiakan. Istri yang barokah, istri yang membahagiakan. Suami yang barokah, suami yang membahagiakan. Dan semuanya yang identik dengan keberkahan pasti dia membahagiakan. Kita melihat orang muslim yang lainnya di depan kita, pastikan itu adalah saudara kita. Dan untuk saudara kita yang terbaik untuknya. Itu tentunya yang kita berikan. Jadi 4 tahun yang lalu, salah satu daripada putra ayah saya, Habib Hasan Baharun, bermimpi Nabi Muhammad SAW pada malam 10 Muharram. Di mana Nabi SAW mengajarkan dalam mimpinya itu salawat. Begitu dia bangun langsung hafal. Maka Nabi SAW berkata kepadanya dalam mimpinya ya, yang baca salawat busyra ini sebanyak 41 kali habis sholat subuh, sama seperti khasiatnya baca Yasin 41 kali dan mengabulkan hajat. Dalam memudahkan urusan, dalam menggapai segala harapan, dan di dalam menolak segala hal yang tidak diinginkan. Mujarab untuk supaya murah rezeki, sehat badan, terus rumah tangga itu enak, adem dan sebagainya, itu mujarab. Bahkan banyak hal-hal yang sesuatu yang aneh gitu. Ada beberapa waktu yang lalu seorang laki-laki datang kepada saya, dia kena penyakit dan semoga kita tidak terkena dengan penyakit itu, yaitu impoten. Na'udzubillah ya. Sudah 2 tahun. Akhirnya Pak Ustadz saya minta amalannya, saya kasih. Coba baca salat busra, dilazimi, diniati ya. Subhanallah pulang, dapat seminggu, datang bawa hadiah banyak. Alhamdulillah Ustaz, berkat salat busra sudah on lagi. Siapa tahu gitu. Nah, ini kan luar biasa, ada orang punya hutang, bahkan sudah tenggat waktunya itu habis, mau diambil rumahnya oleh disita dan sebagainya. Akhirnya saya kasih salawat itu, dia lazimi,
Baru sehari, malamnya itu jam 2 malam ada yang nelpon. Ternyata teman lamanya dia itu, dia pernah uangnya ada di orang tersebut dan dia itu seakan-akan taubat gitu. Sehingga dia mau mengembalikan uangnya itu dan dengan bahkan ditambahi dengan lebihnya dan untungnya. Dan subhanallah apa yang diberikan itu persis seperti utangnya dia. Nah, ini salah satu contoh. Nah, oleh karena itu saya akan berikan ijazah. Sebelumnya saya akan bacakan, kemudian saudara-saudara kami kaum muslimin kaum muslimat yang hadir mengikuti saya, kemudian saya akan berikan ijazah semuanya. Ya nanti kalau ingin mendapatkannya silakan di Instagram saya itu ada di awal atau tulis di Google Sholawat Busro Habib Segap nanti keluar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa uladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Jadi kalau bacanya benar seperti yang saya baca tadi, maka antum semuanya yang hadir dan yang pemirsa yang tidak online langsung saya juga kasihkan ijazah. Dan saya kasihkan ijazah untuk berikan ijazah pada yang lainnya dengan cara seperti yang saya sampaikan tadi. Dengan syarat jangan dikomersilkan karena ini adalah salawatnya Nabi. Ayo sama-sama kita jawab, saya terima ijazahnya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saya mohon satu lagi kesempatan karena kebetulan ini yang minta guru saya. Ada Ustadz Ruhudin yang ingin sekali bertanya, katanya ada amanat ya Ustadz. Oke baik, silakan Ustadz Ruhudin untuk menyampaikan satu pertanyaannya sebelum kita tutup dengan doa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya nanya ke Habib, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada saya punya ukhti Haji Herni beserta Bapak Haji Iwan yang telah mengadakan acara yang penuh barokah ini insyaallah. Beliau minta pendapat atau ngabarkan baru beberapa hari lalu. Saya sangat senang, gembira dan amat beruntung, kesempatan emas. Karena ada orang-orang baik yang perhatian kepada saudara-saudari kita, baik pengusaha atau orang-orang kaya dan orang-orang yang Masya Allah. Karena Syekhna Syekh Adnan Al-Tab dari Madinah kemarin, seminggu lalu beliau bilang, kalau orang-orang baik tidak perhatian kepada mereka, maka akan perhatian orang-orang yang tidak baik kepada mereka. Maka betapa indahnya kalau acara seperti ini sering-sering juga diadakan. Baik sebulan sekali atau mungkin setahun berapa kali. Karena ini sangat istimewa sekali. Membuat semangat kita, membuat kita tambah bersyukur, membuat tambah kita rajin, senang ibadah, tambah mengenal nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, Alhamdulillah Habib, saya di antara orang yang dapat barokah dari Abu Hasan Baharun. Setiap sebelum ke Yaman dulu beliau bawa santri transit dulu ke pesantren Habib Novel Jindan. Alhamdulillah saya menjadi khadim beliau. Yang amat saya tidak lupa, beliau itu betul di antara orang-orang yang dermawan. Kalau datang ke pondok itu bawa uang recehan, satu plastik, satu kantong gede. Dipanggil saya, Ustadz bagi ini ke anak yatim. Kita dulu ngebagiinnya nggak itu, langsung saya raup aja bagiin. Setiap datang. Maka lihat subhanallah, kedermawanan beliau, sudah ulama, orang dermawan, alim, soleh, mujahid fisabilillah, putra-putra beliau, putri-putri beliau, manusia-manusia yang hebat. Yang kedua masalah harta juga tadi berbicara harta dunia. Syekhna Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, Habib juga termasuk muridnya, kita murid beliau. Kalau ketika beliau sedekah atau membagikan uang akan gigit jari orang-orang kaya di dunia ini. Kedermawanan beliau. Kalau datang kemari, akhirnya Al-Habib Alawi Al-Habsyi pun menyaksikan. Di Jakarta berapa ratus murid beliau, kalau datang itu dibagi satu orang $200. Belum di Jawa Timur, belum di Jawa Tengah, belum di Sumatera, belum di Kalimantan. Maka berkah hidup beliau, lihat, sudah ulama, berkah kedermawanannya, iri orang-orang dermawan, iri orang-orang kaya. Ini pertanyaan Habib yang amanat juga.
Saya sudah jawab, cuman kalau Habib yang menjawab mungkin lebih lagi beliau-beliau ini akan meyakin buat beliau. Ada saudara-saudara kita ketika jauh dari Allah, ketika jauh dari majelis ta'lim, ketika belum mengenal ustadz, ketika belum mengenal habaib, makmur kehidupannya, usahanya lancar. Mungkin pertanyaan ini kebalikan pertanyaan ukhti kita tadi yang pertama. Tapi setelah mengenal majelis ta'lim, setelah mengenal habaib, setelah mengenal ustadz, setelah mengenal pengajian-pengajian, itu tambah turun. Bahkan ada yang usahanya mungkin bubar bahasanya. Nah, untuk meyakinkan saudara-saudara kita yang semacam ini, Habib mungkin minta penjelasan dari Habib dan minta nasihatnya buat mereka, karena ini amatlah penting dan memang terjadi. Ini Habib, makasih, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini penutup karena ini terkait dengan gurunya yang punya makasih ya, jadi gimana lagi gitu. Jadi beliau menyampaikan dua hal ya yang saya simpulkan. Yang pertama adalah bahwasanya sodako itu sebagaimana disumpahkan oleh Nabi, bukan cuma disampaikan tapi disumpahkan awalnya oleh Nabi SAW. Nabi pernah bersumpah dengan tiga hal. Inilah uksimu ala salasin, aku bersumpah terhadap tiga hal. Yang pertama kata Muhammad, madulima abdun bimadlabatin fasobara alaiha illa wazadahullahu izzan wa rifatan. Tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh orang lain, lalu dia sabar, pasrah diri kepada Allah Ta'ala, nggak balas, kecuali pasti Allah akan menambah kedudukannya dan kemuliaannya. Terkait dengan apapun itu, jabatan berarti jabatan yang lebih tinggi, uang berarti uang yang lebih banyak, itu maksudnya. Terus yang kedua, ma fataha abdun baba mas'alatin illa wa fatahullahu alaihi sab'ina baba min abwabil faqr. Tidak ada seorang pun yang membuka tangan meminta-minta untuk pribadi ya, bukan untuk pondok, bukan untuk pesantren. Kalau minta untuk pesantren, untuk masjid, itu untuk Allah, bukan untuk dirinya, itu jihad fisabilillah, tapi untuk dirinya sendiri. Kecuali berarti Allah telah membukakan untuknya 70 pintu kefakiran. Silakan cari orang yang suka minta-minta kemudian kaya, nggak bakalan. Sumpahnya Nabi Muhammad. Yang ketiga, Nabi Muhammad bersumpah, mana qasamalun min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta itu dengan sedekah, bahkan bertambah. 3 kali Nabi Muhammad SAW mengatakan. Kenapa? Karena tahu kalau orang Indonesia itu agak pelit. Sampai 3 kali. Bal yazdad. Nah, ini seperti ini. Silakan dibuktikan Pak Iwan sama Ibu Helni. Nanti lihat rezekinya lebih banyak. Dengan mengadakan semacam ini, rezekinya lebih banyak. Ordernya lebih banyak insya Allah. Karena apa? Itu janjinya Nabi SAW diawali dengan sumpah. Yang kedua yang saya simpulkan, ini mewakili banyak pertanyaan memang, jadi sangat menjadi tren lah sekarang ini. Bahkan orang itu mau dekat majelis taklim itu takut. Takut apa? Takut jadi fakir. Takut berkurang hartanya dan sebagainya. Gini ceritanya begini, logikanya begini, ceritanya begini, prosesnya begini juga gitu loh. Apa itu? Ketika orang itu dekat ya dengan seseorang yang soleh atau majelis taklim atau tempat-tempat yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka perumpamaannya itu sama seperti lilin. Lilin itu kalau kita dekatkan dengan api, dia akan berkurang. Ya, artinya apa? Ketika kita berniaga, seperti Pak Iwan sama Pak Bu Helni, dari mulai kapan dia itu berniaga? Dari mulai muda, mulai kawin sudah berniaga terus. Apakah di saat-saat itu nggak pernah bertransaksi dengan riba? Apakah itu nggak ada kesalahan dalam berniaga yang dilarang dalam agama? Ada kesalahan, sana sini. Begitu kumpul sama ulama, begitu kumpul sama habaib, itu dikafarahi oleh Allah, diberikan kerugian dan sebagainya. Untuk apa? Dibersihkan hartanya. Kalau sudah bersih, itu langsung menanjak lagi. Tapi dibersihkan dulu. Makanya jangan kaget kalau orang banyak dosa, begitu dia itu berangkat ke Madinah, kok langsung dibalas. Bahkan mohon maaf, ada salah satu oknum ya, bukan oknum, salah satu pejabat kita yang biasa ngambil uang sama masyarakat itu ya. Begitu sampai ke Madinah, gilanya itu minta uang. Madinah itu bahaya. Makanya yang paling ditakuti itu kalau haji umroh itu di Madinah. Sama, Hadramaut juga seperti itu. Kalau orang nggak baik masuk ke sana, maka dia itu akan dibersihkan. Itu dibersihkan itu namanya prosesnya seperti itu. Nah, jadi justru kalau sudah ada kekurangan di situ, berarti keberkahan, berarti sudah nyambung sudah. Kenapa? Sudah dihilangkan. Innallaha jamilun, la yaqbalu illal jamal, wa innallaha thayyibun, la yaqbalu illa thayyib.
Allah Ta'ala itu thayyib, nggak bakal terima kalau nggak thayyib. Ente mau dekat sama Allah dalam keadaan begini, bersihin dulu ya, bersihin ya. Misalnya Pak, ada satu orang datang kepada kita, mohon maaf, dia pekerja kasar, baunya lidah buaya dan sebagainya, mau dekat kepada kita gimana kira-kira? Jangan, mandi dulu, bersih baru ketemu. Nah, itu kan logikanya seperti itu. Ini yang mau didekati siapa? Allah Rabbul Alamin yang telah berfirman seperti itu. Oleh karena itu jangan merosot, tapi justru lebih semangat, karena itu adalah mau dibersihkan, proses pembersihan hartanya sehingga menjadi harta yang membahagiakan nantinya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Itu jawaban dari pertanyaan, dan saya berharap di acara kali ini kita sudah tidak lagi khawatir tentang rezeki karena sudah dapat ilmunya, dan kita tingkatkan keyakinan kepada Allah bahwa rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Sebelum acara doa, mungkin akan ada penyerahan plakat ya, ucapan terima kasih kepada Ustadz. Atas nama moderator dan Mark Asia, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kami mohon untuk terus mendoakan Mark Asia. Kami juga mempunyai anak-anak asuh untuk hafiz Quran. Insya Allah kita juga ingin membantu pondok-pondok. Jika Bapak Ibu sudah berkenan untuk berkontribusi bersama kami persilakan. Baik, saya mengundang Pak Iwan dan Pak Hendy untuk menyerahkannya kepada. Silahkan foto bertiga Pak Hendy sama Pak Iwan. Terima kasih Ustadz.